Oke, kalau begitu saya tidak akan sopan dan mulai melempar. Perwakilan Pixiu, yang masih bisa bersikap sopan, menggunakan teknik khusus untuk langsung melempar dadu, dan dadu langsung meluncur ke tanah. Xiaoni, terserah kamu. Tang Yidao mengirim pesan ke Xiaoni. Tentu saja Suani Xiaoni, Qizun tingkat kedua dengan sifat Buddha yang dalam, mengetahui bahwa perwakilan Pixiu menggunakan teknik khusus, jadi dia dengan ringan menginjak lantai tepat ketika dadu akan berubah menjadi angka genap, tiba-tiba berubah menjadi angka genap angka ganjil, lalu Suani berbaring di tanah dan tidur seolah tidak terjadi apa-apa. Wajah perwakilan Pixiu menjadi sedikit sedih. Dia tahu dia akan kalah, tetapi di permukaan dia masih berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Dia tersenyum pada Tang Yidao dan berkata, ini angka ganjil, kamu duluan. Itu bagus, kata Tang Yidao sambil tersenyum, lalu mulai bermain backgammon dengan Pixiu. Tentu saja, hasil dari permainan catur tersebut adalah Tang Yidao yang menggunakan tangan terlarang itu menang. Kami kalah, kata perwakilan Pixiu tanpa daya, dan kemudian melemparkan 32.000 peralatan Divine Iron bermutu tinggi ke bukit yang dibentuk oleh Tang Yidao dan tumpukan peralatan Divine Iron bermutu tinggi lainnya di tanah. Sekarang, bukit itu sudah memiliki 64.000 peralatan besi dewa kelas atas. Suan Yuan Xiaoyu berdiri di depan gunung peralatan besi ilahi bermutu tinggi dengan bingung jika peralatan besi ilahi bermutu tinggi ini dikembalikan ke tungku. 64.000 peralatan besi ilahi bermutu tinggi dapat disempurnakan menjadi 6.400 buah peralatan tembaga dewa tingkat rendah, atau dimurnikan. Itu dapat diubah menjadi 640 buah peralatan tembaga dewa tingkat menengah, atau dimurnikan menjadi 64 buah peralatan tembaga dewa bermutu tinggi untuk mencoba menyempurnakan peralatan tembaga ilahi bermutu tinggi, yang sungguh hebat. Seperti yang dibayangkan Suan Yuan Xiaoyu, setelah berdiskusi sebentar, perwakilan Pixiu dengan mata merah berkata kepada Tang Yidao kami akan terus berjudi. Baiklah, ayo temani kamu, ucap Tang Yidao sambil tersenyum, semakin merah mata lawan saat berjudi, semakin tenang dan tenang pemenangnya dan banyak lagi, tapi yang kalah menjadi bermata merah. Terserah Anda untuk memutuskan taruhan kali ini, kata perwakilan Pixiu. Terserah padamu untuk memutuskan. Kami akan melakukan apa yang kami mau, kata Tang Yidao sambil tersenyum murah hati. Oke, terserah kita untuk memutuskan, kata perwakilan Pixiu bermata merah. 63.000 peralatan besi dewa bermutu tinggi bukanlah jumlah yang kecil bagi mereka, tetapi mereka masih memiliki ratusan ribu peralatan, dan mereka masih punya cukup uang. Tunggu sebentar, izinkan saya berbicara tentang taruhannya terlebih dahulu. Taruhannya adalah 64.000 peralatan besi dewa bermutu tinggi ini, kata Tang Yidao sambil tersenyum siapapun yang begitu besar. Kami cukup murah hati, jadi kami akan bertaruh sebanyak itu, kata perwakilan Pixiu sambil tersenyum bahagia. Tentu saja dia senang bisa memenangkan semuanya sekaligus, tapi dia tidak tahu kalau dia hanya bisa kalah, tidak menang. Katakan padaku apa yang ingin kamu pertaruhkan kali ini, kata Tang Yidao sambil tersenyum. Ini adalah pertaruhan dalam alkimia, kata perwakilan Pixiu. Api surgawi milik binatang suci itu memiliki keuntungan besar dan pasti akan melampaui manusia dalam alkimia. Haha, kali ini kita menang lagi, Yao Tian mengirim pesan ke Tang Yida. Tang Yidao memandang Yao Tian, lalu menahan senyum di hatinya dan berkata, oke, kami berani bertaruh kamu akan membuat ramuan. Siapa di antara kalian yang bersaing dengan kami? Tanya perwakilan Pixiu. Aku kata Yao Tian sambil tersenyum. Kamu, gadis kecil, apakah kamu tidak takut kami menindasmu 2 kali berturut-turut? Kata perwakilan Pixiu dengan heran. Apakah hasil penindasanmu hanya membuat kami menang? Kata Yao Tian sambil tersenyum. Kalau begitu biarkan kamu bersaing dengan kami, kata perwakilan Pixiu, lalu berbalik dan menemukan Pixiu yang paling kuat dalam alkimia. Anak baik, ayolah, kata Tang Yidao dan Suan Yuan Xiaoyu. Yao Deset mengangguk dan tersenyum. Kemudian, Yao Tian dan Pixiu, yang lebih kuat dalam pemurnian ramuan, berada di tengah-tengah venue, bersiap untuk bersaing dalam pemurnian ramuan. Kali ini aku akan membuat ramuan Qi menengah tingkat 8 yang paling andal, pikir Yao Tian dalam hatinya, lalu mengeluarkan tungku ramuan dan mulai memurnikan ramuan itu. Pixiu di sisi berlawanan juga mulai menyempurnakan ramuan. Dengan keunggulan api langit, binatang buas ini dapat menyempurnakan pil suci agung tingkat tinggi, dan Pixiu ini sedikit lebih kuat pil Qi kecil tingkat. Namun, pil Qi pelit tingkat rendah tingkat 8 sama sekali tidak sebagus pil Qi sedang tingkat menengah tingkat 8. Benar saja, setelah siang dan malam menyempurnakan alkimia, Yao Tian menyempurnakan sejumlah pil Qi tingkat menengah tingkat 8, sementara Pixiu menyempurnakan sejumlah pil Xiao Qi tingkat rendah tingkat 8, Yao Tian menang. Terima kasih banyak atas tawarannya,
kata Tang Yidao sambil tersenyum, dan kemudian dia menyaksikan dengan sakit hati saat perwakilan Pixiu membuang 64.000 peralatan Divine Iron bermutu tinggi ke gunung peralatan yang dibentuk oleh Divine Iron bermutu tinggi mereka. Peralatan besi. Menghitung jumlah peralatan, ketika perwakilan Pixiu memasang semua taruhannya di gunung, ada total 128.000 peralatan besi dewa bermutu tinggi di gunung peralatan ini. Sebagai ahli pemurnian senjata, mata Xuanyuan Xiaoyu membelalak saat melihat begitu banyak artefak. Dia bahkan lupa memberi selamat kepada Yao Tian ketika dia kembali. Guai-guai sungguh luar biasa, Tang Yidao memberi selamat pada Yao Tian. Tentu saja, jika mereka menyempurnakan Qi dan tingkat menengah tingkat 8, saya mungkin harus menantang Qi dan tingkat tinggi tingkat 8, kata Yao Tian dengan bangga. Kalau begitu, apakah kamu yakin? Tang Yidao bertanya sambil tersenyum. Belum yakin? Haha, Yao Tian tertawa sendiri. Jangan memperbaikinya jika kamu tidak yakin. Kalau tidak kita akan tamat jika kalah. Tidak perlu melewati level ini, kata Tang Yidao sambil tersenyum. Sekarang kita memiliki 128.000 peralatan besi dewa bermutu tinggi, sepertinya mereka tidak berani bertaruh dengan kita lagi, kata Yao Tian sambil tersenyum. Tidak, mereka pasti akan tetap bertaruh dengan kita, kata Tang Yidao sambil tersenyum. Benar saja, setelah berdiskusi singkat, para Pixiu tersebut memutuskan untuk menang kembali, dan mereka terus berjudi hingga menang. Namun, mereka tidak tahu bahwa kemenangan akan selalu jauh. Kami masih ingin bertaruh, perwakilan Pixiu terbang ke Tang Yidao dan berkata. Oke, aku tahu kamu masih ingin bertaruh. Terserah kamu untuk memutuskan apa yang akan dipertaruhkan kali ini. Taruhannya adalah 128.000 peralatan besi dewa bermutu tinggi, kata Tang Yidao sambil tersenyum. Kali ini kami berkompetisi dalam pemurnian senjata dan kalah dari Anda dalam pemurnian ramuan. Saya tidak yakin Anda pandai memurnikan senjata, kata perwakilan Pixiu 3 manusia sama kuatnya. Tidak mungkin ada 2 yang hebat. Mendengar ini, Xuanyuan Xiaoyu tersenyum, lalu mengirim pesan ke Tang Yidao dan berkata, Yidao, mohon setuju dan biarkan saya pergi kali ini. Yah, itu semua tergantung penampilanmu kali ini, kata Tang Yidao melalui transmisi suara, lalu berkata kepada perwakilan Pixiu, baiklah, kami setuju untuk bersaing dengan perangkat uji coba. Perwakilan Pixiu tidak bisa menahan kegembiraan di hatinya, dan kemudian bertanya dengan gembira siapa yang akan kamu kirim untuk berkompetisi kali ini. Aku Xuanyuan Xiaoyu terbang sambil tersenyum. Itu kamu lagi, hanya karena kamu memiliki pertahanan yang kuat bukan berarti kamu pandai menyempurnakan senjata, kata perwakilan Pixiu. Kamu akan tahu setelah perbandingannya, kata Xuanyuan Xiaoyu sambil tersenyum. Bisakah Xuanyuan Xiaoyu lebih baik dari Pixiu dalam menyempurnakan senjata? Oke, biarkan pembuat senjata kami yang paling kuat bersaing dengan Anda, kata perwakilan Pixiu sambil tersenyum, lalu memberi isyarat. Segera, Pixiu pemurni senjata yang kuat terbang keluar. Xuanyuan Xiaoyu tersenyum dan terbang di depan Pixiu, kedua pihak datang ke ruang terbuka dan bersiap untuk bersaing dengan perangkat uji coba. Xuanyuan Xiaoyu dan Pixiu masing-masing mengangkat topeng Douqi dan bersiap untuk memulai kompetisi pemurnian senjata. Mulai perwakilan Pixiu mengumumkan, dan kemudian Xuanyuan Xiaoyu dan Pixiu mulai menyempurnakan senjatanya. Setelah pemurnian siang dan malam, Xuanyuan Xiaoyu menyempurnakan peralatan tembaga ilahi tingkat menengah, sementara Pixiu menyempurnakan peralatan tembaga ilahi tingkat rendah. Saat ini, Pixiu itu terdiam. Mereka tidak bisa membayangkan bahwa manusia ini kuat dalam segala hal, tapi mereka bahkan tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Jika kami kalah, ini taruhan Anda menang, kata perwakilan Pixiu dengan patah hati, menggunakan kekuatan mentalnya untuk mengendalikan 128.000 peralatan besi dewa bermutu tinggi, dan menggantungnya di depan Tang Yidao dan yang lainnya. Terima kasih, lempar saja peralatan ini ke gunung itu, kata Tang Yidao sambil tersenyum, lalu menunjuk ke peralatan senti bermutu tinggi yang telah ditumpuk di gunung. Perwakilan baik Pixiu dengan patah hati melemparkan 128.000 peralatan Divine Iron bermutu tinggi ke dalam Equipment Mountain. Sekarang, seluruh Equipment Mountain sudah memiliki 256.000 peralatan Divine Iron kelas atas. 256.000 peralatan besi dewa bermutu tinggi, ya Dewa Xuanyuan Xiaoyu meneteskan air liur dan berkata, matanya melebar. Peralatan ini cukup untuk memurnikan cukup banyak bahan tembaga dewa bermutu tinggi. Saudara Pixiu, apakah kamu masih bertaruh? Tang Yidao bertanya kepada perwakilan Pixiu. Taruhan raung perwakilan Pixiu sekarang mereka sudah marah, bahkan jika mereka tahu mereka akan kalah, mereka akan terus bertaruh, mereka masih memiliki 256.000 peralatan besi ajaib bermutu tinggi. Apakah kamu masih memiliki peralatan besi dewa bermutu tinggi? Tang Yidao bertanya. Juga, kita bisa bertaruh, dan kita akan menang atau kalah sekali,
kata perwakilan Pixiu dengan mata merah, dan orang-orang Pixiu di belakangnya juga meraung dengan mata merah. Kita harus menang. Kita bisa bertaruh lagi. Kami pasti akan menang. Mendengarkan raungan orang Pixiu, Yao Tian dikejutkan oleh kegilaan judi Pixiu, tapi dengan Tang Yidao di sini, Yao Tian tidak perlu takut pada apapun. Oke, kami akan membuat taruhan terakhir denganmu. Siapapun yang kalah akan kehilangan segalanya, kata Tang Yidao sambil tersenyum heroik. Kita harus menang. Setelah Suan Yuan Xiaoyu melihat begitu banyak peralatan besi dewa bermutu tinggi, dia tidak mau menyerah, jadi dia berteriak dengan semangat peralatan tembaga ilahi. Bahkan jika Anda gagal, Anda masih dapat mencoba berkali-kali. Dari kompetisi hingga sekarang, Suan Yuan Xiaoyu akhirnya memiliki mentalitas seorang penjudi. Jika dia menang, dia masih ingin terus menang, tetapi apakah mereka pasti menang putaran berikutnya? Apakah kita memiliki keputusan akhir tentang apa yang kita pertaruhkan kali ini? Tanya perwakilan Pixiu. Sudah kubilang, kata Tang Yidao sambil tersenyum percaya diri. Oke, kali ini kita bertaruh pada bahasa, kata perwakilan Pixiu sambil tersenyum licik. Oke, beritahu aku, kata Tang Yidao sambil tersenyum. Akan lucu jika kebijaksanaan manusia tidak bisa mengalahkan binatang mitos itu. Saya yakin kita menang, teriak perwakilan Pixiu dengan keras. Tiba-tiba, seluruh kelompok Pixiu bersorak keras. Mereka telah memenangkan banyak orang di masa lalu dengan metode gila ini. Suan Yuan Xiaoyu terdiam. Yao Tian juga terdiam. Bagaimana bisa ada orang menyebalkan seperti itu? Jika Tang Yidao juga bertaruh pada dirinya sendiri untuk menang, dia akan dirugikan. Karena pihak lain juga mengatakannya terlebih dahulu, Tang Yidao memutuskan untuk tidak bertaruh pada dirinya sendiri, orang akan memandang rendah mereka. Tuan, apakah Anda ingin menerobos? Qizun level 2 Yaizu Xiaodou berkata melalui transmisi suara. Tidak, aku ingin bertaruh dengan mereka, kata Tang Yidao melalui suaranya, lalu tersenyum percaya diri, menatap Pixiu yang tertawa sambil tersenyum, dan matanya memancarkan kepercayaan diri, seolah dia pasti akan menang. Setelah sekian lama, Pixiu akhirnya berhenti tertawa. Bagaimana? Apa yang kamu pertaruhkan? Perwakilan Pixiu bertanya sambil tersenyum. Tang Yidao tersenyum dengan tenang dan berkata, saya yakin Anda menang. Orang-orang Pixiu tiba-tiba terdiam. Suan Yuan Xiaoyu, Yao Tian, dan Xiao Dou, Xiaoya, dan Xiaoni yang berada di tingkat kedua Qizun semuanya mulai tertawa. Peralatan itu milik mereka. Jadi, kita tetap kalah, pikir perwakilan Pixiu dengan sedih. Pixiu lainnya juga terlihat sangat tertekan. Bagaimana, jika kamu menang? Ambil saja semua peralatannya, kata Tang Yidao sambil tersenyum, tapi setelah kita menang, kita harus memberikan peralatan itu kepada kita, karena kita bertaruh kamu menang, jadi kita juga menang. Perwakilan Pixiu tidak bisa berkata-kata. Namun, meskipun Pixiu ini mudah untuk dipertaruhkan, mereka sangat pandai berjudi, sehingga pada akhirnya mereka kehilangan 256.000 peralatan besi ajaib bermutu tinggi kepada Tang Yidao dan yang lainnya. Terima kasih banyak, kata Tang Yidao sambil tersenyum, dan kemudian bersama dengan Suan Yuan Xiaoyu, 512.000 peralatan besi dewa bermutu tinggi dimasukkan ke dalam ring luar angkasa. Orang-orang Pixiu di sebelah mereka melihat peralatan besi dewa bermutu tinggi itu dengan sakit hati. Peralatan itu semua adalah taruhan mereka, semua kerja keras mereka. Tanpa taruhan ini, apa yang akan mereka pertaruhkan di masa depan? Bagaimana mereka bisa bertahan di masa depan? Tapi Tang Yidao dan yang lainnya tidak tahu, dan mereka tidak akan mempertimbangkan perasaan Pixiu. Mereka hanya tahu bahwa mereka telah melewati level ini. Tang Yidao dan yang lainnya membutuhkan waktu 10 menit untuk mengumpulkan 512.000 peralatan besi dewa bermutu tinggi. Setelah mengumpulkannya, Tang Yidao tersenyum dan bertanya kepada perwakilan Pixiu, apakah Anda masih ingin bertaruh? Perwakilan Pixiu menundukkan kepalanya dan berkata, kami telah kehilangan segalanya, mengapa kami bertaruh? Anda telah menang, jadi cepatlah dan lulus ujian. Kami tidak ingin melihat Anda lagi. Tang Yidao tersenyum dan berkata, haha, selamat tinggal. Dengan mengatakan itu, Tang Yidao terbang ke langit bersama Suan Yuan Xiaoyu, Yao Tian, dan 3 binatang Dewa Qizun level 2, dan terbang menuju kamar kecil di tingkat berikutnya. Dan Pixiu yang tinggal di tempat yang sama semuanya mengalami depresi. Mulai sekarang, mereka hanya bisa menggunakan beberapa sisa perlengkapan besi dewa bermutu tinggi untuk berjudi dengan Pixiu lainnya, tapi itu tidak masalah. Mungkin karena ini, mereka dapat mencapai Qizun tingkat ke-9 lebih awal dengan kekuatan spiritual mereka, dan kemudian selamat dari kesengsaraan ilahi dan naik ke alam ilahi. Haha, kami menghasilkan banyak uang kali ini, kata Suan Yuan Xiaoyu sambil tersenyum di udara saat dia terbang. Ya, ada begitu banyak peralatan, cukup bagimu untuk menyempurnakan peralatan tembaga ilahi bermutu tinggi, kata Tang Yidao sambil tersenyum. Oke,
Saya akan mencobanya perlahan. Saya harap saya bisa menyempurnakan peralatan tembaga ilahi bermutu tinggi, kata Xuanyuan Xiaoyu sambil tersenyum. Setelah tidak ada halangan, Tang Yidao dan yang lainnya terbang ke Longe di lantai 83 dengan suasana hati yang gembira hanya dalam waktu setengah hari. Di ruang tunggu di lantai 83, saya tidak menyangka bisa sampai ke lantai 83 entah dari mana. Sungguh menakjubkan, kata Yao Tian sambil tersenyum. Yang lebih tidak terduga lagi adalah kami benar-benar memenangkan 511.000 peralatan Divine Iron bermutu tinggi dengan bertaruh pada 1.000 peralatan bermutu tinggi Divine Iron. Sungguh menakjubkan, kata Xuanyuan Xiaoyu sambil tersenyum. Haha, sekarang kamu memiliki cukup bahan untuk menyempurnakan peralatan tembaga ilahi bermutu tinggi, kata Tang Yidao sambil tersenyum. Itu tidak mungkin sekarang. Meskipun kekuatan mentalku cukup, tingkat semangat juangku tidak cukup. Aku harus menunggu sampai sistem Qi tingkat ke-9 untuk memperbaikinya. Xuanyuan Xiaoyu menggelengkan kepalanya dan berkata. Bagi saya sama saja, saya masih belum bisa menyempurnakan ramuan tingkat tinggi tingkat 8. Diperkirakan saya tidak bisa menyempurnakannya sampai sistem Qi tingkat ke-9. Tetapi ketika kita mencapai tingkat ke-7 dari sistem Qi sistem, kita dapat meminum pil Qi tengah bersama-sama dan langsung naik ke sistem Qi tingkat ke-9. Levelet, kata Yao Tian sambil tersenyum. Yah, tidak apa-apa. Ayo istirahat sehari lalu lanjutkan perjalanan kita, kata Tang Yidao. Oke, Xuanyuan Xiaoyu dan yang lainnya setuju. Selanjutnya, Tang Yidao dan yang lainnya pertama kali bermeditasi dan berlatih. Setelah berlatih selama 12 jam, mereka mulai menikmati makanan lezat yang disimpan di ring luar angkasa. Meskipun mereka tidak lagi membutuhkan makanan setelah mencapai alam mereka, makanan lezat seringkali menjadi pendorongnya kemajuan. Setelah menikmati makanan lezat, Tang Yidao, Xuanyuan Xiaoyu, dan Yao Tian berangkat menuju binatang mitos masing-masing. Lantai 83 masih merupakan planet di dunia binatang mitos. Jenis binatang mitos apa yang ada di planet ini? Binatang mitos di planet ini sangat kuat, kan? Benar, Tang Yidao bertanya. Sekarang mereka telah keluar dari ruang tunggu dan memasuki lantai 83. Ya, itu adalah Qi Zun tingkat ketiga, tetapi dengan kekuatan kami, bahkan jika itu adalah Qi Zun tingkat ketiga, kami dapat mengalahkannya sebagai Qi Zun tingkat kedua. Kami adalah Yaizen yang paling kuat, Xiao Dou, tunggangan binatang itu, berkata sambil tersenyum. Yah, tidak baik untuk meningkatkan terlalu cepat. Kamu masih harus berjuang untuk melakukan konsolidasi. Setelah pertempuran di level ini, aku akan membiarkanmu meningkatkan ke level berikutnya, kata Tang Yidao. Oke, Xiao Dou, tunggangan binatang itu, mengangguk, lalu melambaikan tanduk naganya yang perkasa. Lihat, lawan kita ada di sini, kata Xuanyuan Xiaoyu. Dengan latihan terus-menerus, kekuatan mental Xuanyuan Xiaoyu telah mencapai tingkat keempat Qi Zun. Secara alami, dia dapat dengan mudah mendeteksi binatang terbang tiga kutub Qi Zun. Ya, Tang Yidao mengangguk. Desir, 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 trio binatang buas bertiang tiga yang memegang alat musik terbang menuju Tang Yidao dan yang lainnya. Totalnya ada 50. Mereka semua tampak serupa, dengan kepala naga dan tubuh unicorn tinggi meter dan panjang beras 8 meter. Haha, pulau lah yang menyukai musik, kata monster mitos Gunung Xiaoni sambil tersenyum. Pulau, apa keahlianmu? Tanya Xuanyuan Xiaoyu. Pulau paling suka musik, dan mereka juga suka mengaum. Saat senang, mereka mengaum dan memainkan musik, kata monster mitos Gunung Xiaoni. Lalu serangan apa yang mereka andalkan? Yao Tian bertanya dengan rasa ingin tahu. Mereka hanya mengandalkan musik dan aumannya, jawab Xiaoya, tunggangan binatang itu. Musik dan raungan juga bisa menyerang. Yao Tian bertanya dengan heran. Tentu saja, musik mereka adalah serangan mental, dan auman mereka adalah serangan sonik. Keduanya sangat kuat, kata Xiaoni, tunggangan binatang itu. Lalu bagaimana kita menerobos? Tanya Xuanyuan Xiaoyu. Selama kita bisa memblokir serangan musik dan serangan raungan mereka, kita harus bisa melewatinya, kata Xiaoni, tunggangan binatang itu. Berapa banyak binatang suci yang biasanya mereka serang bersama? Tang Yidao bertanya. Lihatlah jumlah mereka. Berapa banyak dari mereka berarti berapa banyak dari mereka yang menyerang. Ini terkait dengan jumlah orang yang telah kita lewati, kata Xiao Dou, tunggangan binatang itu. Sekarang ada 50 orang. Apakah mereka semua akan menyerang kita? Ya, Xiao Dou, tunggangan binatang itu, mengangguk. Mereka memperlakukan kami dengan cukup baik, kata Tang Yidao sambil tersenyum masam. Tidak peduli apa yang dipikirkan Tang Yidao, sekarang pulau yang sombong itu siap menyerang. Saya melihat mereka semua mengeluarkan alat musiknya, rebana, gong tangan, gendang buku, senar buku, pipa ganda, dan simbal air. Sugong, Suona,
Tangkin, Tanggu, Tianqin, Gendang Besi, Besi Qin, Tonggu, Tongjiao, Tongqin, Tongqiao, Tuhu, Turen, Turen, Wakin, Wakin, Wuxian, Wuluo, Sidian, Sinu, Sinu, Sikin, Xianzi, Xianghu, Xiao Simbal, Xiaogu, Xiaohu, Xiaoluo, Xionglin, Suanqin, Yazeng, Yangqin, Gendang Pinggang, Janggut Pinggang, Janggut Kelapa, Seruling Malam, Seruling Elang, Yueqin, Yunban. Ada berbagai macam alat musik yang membuat Tang Yidao dan lainnya terpesona. Formasi, teriak Tang Yidao dengan keras. Menghadapi formasi yang begitu kuat, Tang Yidao tidak berani mengabaikannya, dan kemudian tim membentuk formasi. Tentu saja formasi ini dipimpin oleh Qi Zun level 2 Xuan Ni Xiaoni yang terbaik dalam pengaturan. Tang Yidao dan yang lainnya hanya perlu berdiri di posisinya. Hanya dalam waktu singkat, Grand Array telah disiapkan, menunjukkan tingkat pertahanan alami yang kuat dari monster mitos Xuani. Tang Yidao, Xuanyuan Xiaoyu, Yao Tian, Divine Beast Xiao Dou, Divine Beast Xiaoya, dan Divine Beast Xiaoni berdiri di posisi masing-masing dan terus-menerus menuangkan energi pertempuran ke dalam formasi. Tiba-tiba, perisai pertahanan yang kuat muncul di langit di atas formasi. Pertahanan yang kuat menyebabkan perisai Douqi yang terkondensasi dari Douqi berubah dari transparan menjadi kuning muda, dari kuning muda menjadi kuning, dari kuning menjadi kuning tua, dan akhirnya dari kuning tua menjadi emas transparan. Tepat ketika Tang Yidao dan yang lainnya membentuk perisai pertahanan, ke-50 pulau juga siap menyerang. Namun, pulau itu tidak langsung menyerang. Meskipun kamu sudah melewati level ini, kami masih sedikit memblokirmu. Selama kamu bisa menahan 3 serangan kami akan membiarkanmu melewati level ini dengan lancar, kata perwakilan pulau. Oke, kami akan menahan 3 seranganmu, kata Tang Yidao sambil tersenyum. Serangan ini adalah serangan musik. Perwakilan pulau mengangguk dan berkata, lalu dengan bijak dia mempersiapkan pulau lainnya untuk memulai serangan pertama mereka. Serangan musik sebagian besar adalah serangan mental, ditambah dengan serangan fisik. Mohon diperhatikan, Qi Zun level 2 Xuan Ni Xiaoni mengingatkan. Ya, Tang Yidao dan yang lainnya mengangguk, lalu melepaskan kekuatan mental mereka sepenuhnya. Menghadapi 50 pulau yang pandai dalam serangan mental, tidak ada yang berani ceroboh sama sekali. Dong dong ding ding berdengung. 50 pulau memainkan musik pada saat yang bersamaan, musik tersebut mengeluarkan berbagai suara, dan suara-suara ini bersatu membentuk serangan spiritual yang kuat, seolah-olah itu adalah serangan fisik dan yang lainnya. Kekuatan mental bass yang kuat menyerang penutup semangat juang dari formasi. Pertama, setengah dari kekuatannya dihilangkan oleh penutup semangat juang dari formasi, dan penutup semangat juang juga runtuh penutup semangat juang. Serangan mental ini seolah-olah mereka benar-benar bergegas menuju Tang Yidao dan yang lainnya. Bas, serangkaian serangan mental yang kuat langsung berdampak pada hati Tang Yidao dan yang lainnya. Mereka langsung merasakan dunia berputar, langit gelap dan tanah gelap, dan mereka bingung hanya tahu bagaimana melepaskan kekuatan mental mereka dengan seluruh kekuatan mereka untuk melindungi jiwa mereka dari serangan kekuatan roh. Serangan mental terjadi satu demi satu. Jika bukan karena Tang Yidao dan yang lainnya yang semuanya memiliki kekuatan mental Qi Zun level 4 atau lebih tinggi, mereka akan muntah darah dan jatuh ke tanah. Serangan mental sekeras seharian, ini seperti perasaan ingin muntah tapi menahan diri saat naik mobil. Itu sangat tidak nyaman, tetapi Tang Yidao dan yang lainnya bekerja keras untuk mendukung mereka. Mereka tahu bahwa jika mereka tidak dapat memblokir serangan mental, mereka akan dikalahkan, dan akibat dari kekalahan itu mungkin adalah tetap berada di Menara Dewa Perang selamanya. Agar tidak tinggal di dalam Menara Dewa Perang, Tang Yidao dan yang lainnya sangat mendukung dan mendukung. 3 menit kemudian, serangan mental akhirnya berakhir. Kecuali Tang Yidao, Xuanyuan Xiaoyu, Yao Tian, Xiao Dou, Xiaoya, dan Xiaoni ambruk ke tanah dengan wajah pucat. Jelas sekali bahwa ini adalah tanda konsumsi energi mental yang berlebihan, tapi setidaknya mereka selamat dari serangan pertama. Serangan pertama sangat kuat, bagaimana dengan serangan kedua dan ketiga? Tang Yidao, yang sedikit kelelahan mental, terkejut, tapi dia masih harus bertahan, karena dialah yang paling kuat di seluruh tim. Jika Anda tidak bisa bertahan, semua orang akan mati. Xiaoyu, Guai, Xiao Dou, Xiaoya, dan Xiaoni duduk dan menyerap air dari kolam malaikat untuk memulihkan semangat juang mereka, dan membawa dafudan untuk memulihkan kekuatan mental mereka. Tang Yidao berteriak dingin, lalu menawarkan air kolam malaikat dari cincin luar angkasa, membiarkan air kolam malaikat mengelilingi Xuanyuan. Di sekitar Xiaoyu dan yang lainnya, 5 pil kompleks besar dibuang pada saat yang sama untuk diminum oleh Xuanyuan Xiaoyu dan yang lainnya. Tekad yang kuat memaksa Xuanyuan Xiaoyu dan yang lainnya untuk duduk dengan enggan. Mereka menelan dafudan. Tiba-tiba,
Perasaan dingin memasuki tenggorokan mereka, dan kekuatan mental serta semangat juang mereka melonjak keluar dari tubuh mereka seperti mata air, pulih dari kelelahan mereka. Pada saat yang sama, Xuan Yuan Xiaoyu dan yang lainnya mati-matian menyerap air kolam malaikat untuk mempersiapkan energi tempur yang cukup untuk menghadapi serangan berikutnya. Dan pulau itu tidak terburu-buru untuk menyerang. Mereka memperhatikan dengan sopan dari kejauhan, tersenyum pada Tang Yidao dan yang lainnya saat mereka memulihkan semangat juang dan kekuatan mental mereka yang belajar musik adalah Bin Bin. Sopan, dengan pengecualian tentu saja. Setengah jam kemudian, ketika Tang Yidao dan yang lainnya telah memulihkan kekuatan mental dan semangat juang mereka, perwakilan pulau berkata, apakah Anda siap? Bersiaplah untuk serangan kedua kami. Oke, kami siap, kata Tang Yidao sambil tersenyum. Kali ini, mereka membentuk formasi lagi. Formasi yang dibentuk kali ini lebih kuat daripada pertahanan yang dibentuk pertama kali, karena memblokir semangat pertama kali. Serangan itu tidak hanya tidak melemahkan kekuatan mental Tang Yidao, tetapi juga meningkatkan batas atas kekuatan mental Tang Yidao. Tapi bisakah Tang Yidao dan yang lainnya, yang menjadi lebih kuat, menahan serangan super kuat kedua dari 50 pulau? Bersiaplah untuk serangan kedua kami, kali ini serangan menderu, kata perwakilan pulau. Oke, Tang Yidao dan yang lainnya mengangguk. Formasi mereka telah diatur. Perisai emas Doki dapat menahan serangan lain, tapi kali ini serangan raungan adalah serangan fisik. Sangat sulit untuk menahan serangan mental terakhir kali, jadi kali ini apa yang terjadi dengan serangan fisik? Buk 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 buk. 50 instrumen pulau dibunyikan lagi. Saat instrumennya dibunyikan, gelombang suara memampatkan udara dan menyerbu. Boom, boom, boom. Gelombang suara menghantam formasi seperti bilah semangat juang yang kuat, dan ledakan dahsyat tiba-tiba terjadi, membuat Tang Yidao dan yang lainnya berjuang untuk bertahan. Serangan 50 pulau benar-benar terlalu kuat. Untungnya, serangan ini tidak diringkas menjadi satu kesatuan, bahkan Master sekuat Qizun tingkat 8 akan terluka parah, dan menghadapi Tang Yidao dan yang lainnya, tidak terlalu peduli dengan serangan gelombang suara satu demi satu. Mereka hanya perlu menuangkan semangat juang mereka ke dalam perisai semangat juang. Dengan bantuan Angel Chisui, semangat juang mereka hampir tidak ada habisnya, sehingga relatif mudah bagi mereka untuk menahan serangan fisik. Boom, 3 menit kemudian, serangan menderu berakhir dengan auman pulau di saat yang sama. Gelombang suara terakhir juga muncul seperti silinder dan langsung membombardir perisai semangat juang yang dibentuk oleh Tang Yidao dan yang lainnya, menyebabkan Tang Yidao dan yang lainnya ketopeng semangat juang itu langsung hancur. Tang Yidao dan yang lainnya masing-masing mengeluarkan seteguk kecil darah dan menderita beberapa luka dalam. Untungnya, pulau ini hanya mengaum sekali. Jika mereka terus mengaum, kita mungkin akan celaka, kata Tang Yidao sambil menyeka darah dari sudut mulutnya. Ya, tapi dalam pertarungan sebenarnya, kita tidak akan membiarkan mereka terus menyerang. Kita bisa melarikan diri. Sekarang untuk menerobos, kita hanya akan menahan serangan mereka. Yao Dian mengangguk dan menyeka darah dari sudut mulutnya dengan sapu tangan. Serangan mental akan membuat kita pingsan, dan serangan fisik akan membuat kita terluka. Jika dua serangan terjadi pada saat yang sama, apakah kita masih bisa menahannya? Aku tidak tahu. Lagi pula, mereka tidak akan menyerang kita saat kita terluka. Mari kita sembuhkan luka kita dulu, kata Tang Yidao sambil tersenyum, lalu duduk bersila untuk menyembuhkan lukanya. Ya, Xuan Yuan Xiaoyu dan yang lainnya juga mengangguk, duduk di tanah bersama untuk menyembuhkan luka mereka, dan kemudian menyerap air dari kolam malaikat untuk memulihkan semangat juang dan kekuatan mental yang hilang. Pulau di kejauhan memandang Tang Yidao dan yang lainnya dengan santai. Sambil melihat ke arah Tang Yidao dan yang lainnya, pulau tidak menyerang. Mereka hanya memainkan alat musik untuk bersaing satu sama lain. Setengah jam kemudian, setelah menyerap banyak air Angel Pool, Tang Yidao dan yang lainnya akhirnya menyelesaikan penyembuhan mereka. Semangat juang dan kekuatan mental mereka tidak hanya kembali ke level semula, tetapi juga meningkat. Ketika Tang Yidao membuka matanya dan melihat hal-hal di sekitarnya, mereka semua merasa sangat jernih dan bersahabat. Dia tahu bahwa kekuatan mentalnya telah meningkat lagi. Setelah dua cedera ini, kekuatan mental Tang Yidao dan yang lainnya telah meningkat lagi, kekuatan menerobos lagi, dan mereka dapat menyerap air dari Angel Pool untuk meningkatkan. Melihat Tang Yidao membuka matanya, perwakilan pulau bertanya, apakah Anda siap? Siap, kata Tang Yidao sambil tersenyum, dan kemudian memerintahkan Master Qi tingkat kedua Xuan Ni Xiaoni untuk menyiapkan formasi besar. Setelah beberapa saat, formasi besar dipasang kembali, dan topeng emas Doki memblokir Tang Yidao dan yang lainnya lagi. Kali ini emas perisai Doki menjadi lebih kuat, pertahanan menjadi lebih kuat, dan Tang Yidao dan yang lainnya menjadi lebih percaya diri. Kali ini kita akan menggunakan serangan musik dan serangan gemuruh bersama-sama. Kalian harus hati-hati, kata perwakilan pulau,
lalu mengarahkan pulau di belakang untuk mengambil musik, membersihkannya, tenggorokan, dan bersiap untuk melanjutkan serangan terakhir. Oke, tolong serang. Tang Yidao mengangguk sambil tersenyum, sambil memaksimalkan energi bertarungnya ke dalam formasi, dan memaksimalkan kekuatan mentalnya untuk dilepaskan ke permukaan tubuh untuk melindungi dirinya sendiri. Xuan Yuan Xiaoyu, Yao Tian, Xiao Dou, Xiao Ya, dan Xiao Ni juga menggunakan kekuatan mental mereka untuk melindungi diri mereka sendiri, dan pada saat yang sama, mereka terus-menerus menuangkan energi pertempuran ke dalam formasi. Bisakah Tang Yidao dan yang lainnya menahan serangan yang menggabungkan serangan mental dan serangan fisik ini? Bum 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 dentang-dentang. 50 pulau mulai memainkan musik mereka dan melancarkan serangan musik. 50 pulau memainkan instrumen tersebut dengan seluruh kekuatannya, yang segera menyebabkan instrumen tersebut meluncurkan serangan spiritual yang kuat. Kekuatan spiritual yang kuat itu seperti kolom raksasa, bergegas menuju formasi besar yang dibentuk oleh Tang Yidao dan yang lainnya dengan pikiran yang kuat melahap kekuatan. Pada saat yang sama, serangan sonik yang kuat meletus saat musik dimainkan, membentuk kolom udara yang keras ini mengalir menuju Tang Yidao dan yang lainnya dengan kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Bas kekuatan mental yang kuat memengaruhi pikiran Tang Yidao dan yang lainnya. Tang Yidao dan yang lainnya tiba-tiba merasa kesurupan. Namun, kekuatan mental mereka saat ini telah meningkat pesat dibandingkan pertama kali, jadi mereka bisa masih bekerja keras. Di antaranya, kekuatan mental Tang Yidao lebih kuat, sehingga lebih mudah bagi orang lain untuk menolak. Menahan serangan mental, tetapi masih ada serangan gelombang suara. Gelombang suara berbentuk silinder menghantam penutup pertempuran Qi dari formasi, dan ledakan besar segera terdengar, tetapi Tang Yidao dan yang lainnya masih bertahan memiliki penghargaan terbesar. Semua orang menghabiskan sebagian besar energinya untuk melawan serangan mental, tetapi Tang Yidao hanya menggunakan setengah dari energi mentalnya untuk melawan, dan sisa energinya digunakan untuk menahan serangan material, sehingga formasi masih bertahan. Namun, serangan ini tidak sekaligus, tetapi terus-menerus. Gelombang serangan mental membuat Xuan Yuan Xiaoyu dan yang lainnya menghabiskan waktu sedetik seperti 1 tahun berjuang untuk menghidupi dirinya sendiri. Meskipun ada sejumlah besar air kolam malaikat untuk membantu Tang Yidao dan yang lainnya memulihkan semangat juang mereka dapat terisi kembali, tetapi kekuatan mental mereka tidak dapat terisi kembali. Setiap detik adalah penderitaan. Seiring berjalannya waktu, kekuatan mental Tang Yidao juga terkuras banyak, sehingga formasi mulai menjauh. Bertekunlah dengan putus asa, inilah yang dipikirkan Tang Yidao dan yang lainnya di dalam hati mereka. Xuan Yuan Xiaoyu, Yao Tian, Xiao Dou, Xiao Ya, dan Xiao Ni berjuang untuk melawan kekuatan mental, sementara Tang Yidao berjuang untuk mendukung formasi. Boom 3 menit kemudian, setelah konsumsi kekuatan mental yang berlebihan, formasi tersebut akhirnya hancur. Serangan sonik yang kuat menghantam Tang Yidao dan yang lainnya secara langsung kali ini, serangan sonik akhirnya berhenti. Tetapi ketika berhenti, 50 pulau meraung keras seperti biasa, dan tiba-tiba serangan fisik terkuat menghantam Tang Yidao dan yang lainnya secara langsung. Tubuh Tang Yidao dan yang lainnya yang terluka parah dipukul lagi, dan mereka meludahkan seteguk lagi aliran darah yang panjang. Untungnya, ini semua adalah luka luar. Haha, 3 serangan telah berlalu. Tidak ada halangan di belakang kita. Ayo pergi. Perwakilan pulau tersenyum, lalu memimpin orang pulau lainnya dengan alat musik dan berjalan pergi dengan megah, hanya menyisakan Tang Yidao dan yang terluka parah, yang lainnya. Sulit sekali, kata Tang Yidao sambil tersenyum sambil muncrat darah, lalu berhasil duduk dan menyilangkan lutut untuk memperbaiki luka di tubuhnya. Ya Xuan Yuan Xiaoyu juga mencoba yang terbaik untuk duduk, bahkan tidak memiliki kekuatan untuk mengucapkan sepatah kata pun. Yao Tian dan yang lainnya juga berusaha semaksimal mungkin untuk bermeditasi dan memulihkan luka serius mereka. Meski mereka melawan dengan sangat keras, mereka tetap lulus ujian. Setelah setengah hari bermeditasi untuk menyembuhkan luka mereka, Tang Yidao dan yang lainnya semuanya sembuh dari luka mereka, tetapi Tang Yidao dan yang lainnya tidak berhenti. Sejumlah besar air kolam malaikat mengelilingi mereka. Tang Yidao dan yang lainnya dapat menyerap air kolam surga dan bumi sepuasnya dan meningkatkannya. Air Angel Pond yang putih bersih mengandung energi putih yang dapat langsung diserap. Energi putih mengalir ke tubuh mereka saat Tang Yidao dan yang lainnya dengan rakus menyerapnya. Energi putih mengalir melalui kulit, meresap ke dalam kulit, dan menguatkan kulit. Energi putih mengalir melalui otot, meresap ke dalamnya, dan memperkuatnya. Energi putih mengalir melalui otot dan tulang, menembus ke dalam otot dan tulang, serta memperkuat otot dan tulang. Energi putih mengalir melalui meridian, memperkuatnya. Terakhir, energi putih mengalir ke dantian tak terbatas. Ada beberapa galaksi di dantian tak terbatas. Sekarang, setelah galaksi-galaksi ini menyerap energi putih dalam jumlah besar, galaksi baru lainnya muncul di tempat yang jauh.
Tang Yidao dan ketiganya juga ditingkatkan. Ding saya melihat kilatan lampu merah di tubuh Tang Yidao. Tang Yidao dipromosikan dari sistem Qi tingkat 6 ke sistem Qi tingkat ke-7. Ding saya melihat kilatan lampu merah di tubuh Suanyuan Xiaoyu, dan dia dipromosikan dari sistem Qi tingkat ke-5 ke sistem Qi tingkat ke-6. Ding saya melihat lampu merah berkedip di tubuh Yao Tian. Dan dia dipromosikan dari sistem Qi tingkat ke-5 ke sistem Qi tingkat ke-6. Ding, Yaizu Xiaodou dan Xiaoya, yang berada di Qi Zun tingkat kedua, bersinar merah, dan mereka dipromosikan dari Qi Zun tingkat kedua ke Qi Zun tingkat ketiga. Ding Xuan Ni Xiaoni, yang berada di Qi Zun tingkat kedua, memiliki lampu kuning berkedip di tubuhnya, dan dia telah dipromosikan dari Qi Zun tingkat kedua ke Qi Zun tingkat ketiga. Setelah peningkatan, Tang Yidao dan yang lainnya terus menyerap air dari kolam malaikat untuk mengkonsolidasikan level mereka. Pada tahap awal, tengah dan akhirnya setelah menyerap sejumlah besar air Angel Pool, Tang Yidao dan yang lainnya masing-masing mengkonsolidasikan keterampilan mereka ke tahap akhir level mereka. Tang Yidao dan yang lainnya merasa tubuh mereka lebih kuat, dunia di sekitar mereka menjadi lebih jelas, dan semangat juang serta kekuatan mental mereka meningkat pesat. Tang Yidao, yang berada di tingkat ke-7 dari sistem Qi, kini telah mencapai tingkat ke-5 dari Master Qi. Hal ini tentu saja didasarkan pada penggunaan gaya pembasmian dewa yang kelima gaya. Tang Yidao menemukan bahwa gaya pembasmian dewa 5 tingkat telah digunakan. Tampaknya gaya tersebut belum selesai, dan masih ada potensi untuk pengembangan lebih lanjut, tetapi sekarang dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Diperkirakan para senior yang membobol menara Dewa Perang akan menyempurnakannya. Suanyuan Xiaoyu dan Yao Tian, yang berada di level 6 sistem Qi, juga memiliki kekuatan tempur Qi Zun level 4, dan kekuatan tempur sebenarnya dari 3 monster Qi Zun 3 kutub juga berada di level 4. Mereka semua adalah monster mitos, jadi wajar jika mereka memiliki kekuatan tempur yang kuat. Tang Yidao dan yang lainnya tersenyum dan membuka mata. 3 serangan pulau ini telah membuat kami berkembang pesat, kata Tang Yidao sambil tersenyum. Ya, sangat membantu untuk meningkatkan kekuatan mental kita. Setiap kali kita hampir menghabiskan kekuatan mental kita sepenuhnya, rangsangan ekstrim seperti itu membuat kekuatan mental kita meningkat 1 tingkat. Suanyuan Xiaoyu mengangguk sambil tersenyum. Sekarang kita seharusnya bisa dengan mudah menahan serangan mereka, kata Yao Tian sambil tersenyum. Saya tidak mau menerima serangan mereka lagi. Serangan itu seperti jarum yang menusuk kepala saya. Sakit sekali. Meskipun saya membaik dengan cepat, itu terlalu menyakitkan, kata Xiaodou. Haha, pulau bukanlah orang yang suka menyerang. Mereka datang untuk mencegat kita ketika melihat kita menerobos. Menurut saya mereka adalah pasifis. Apalagi saya menemukan ketika pulau ini memainkan musik, kekuatan mental mereka meningkat dengan sangat cepat. Jika biarkan aku menebak binatang dewa mana yang akan bertahan dari kesengsaraan dewa terlebih dahulu, itu pasti mereka, kata Tang Yidao. Haha, belum tentu begitu. Sekarang kami mengikutimu, kami bisa naik level lebih cepat dari mereka, kata Xiaoya sambil tersenyum. Haha, ayo kita lanjutkan. Mungkin ada tantangan yang lebih sulit di depan, kata Tang Yidao sambil tersenyum, dan kemudian membalikkan punggung Xiaodou. Saat ini, Xiaodou telah menemukan tubuh binatang suci Yazen. Pergilah Suanyuan Xiaoyu dan Yao Tian masing-masing menaiki binatang suci mereka dan terus terbang ke depan. Pulau itu memang monster mitos yang cinta damai. Saya tidak melihat ada pulau yang mencegat mereka nanti. Kadang-kadang saya melihat 1 atau 2 pulau. Mereka hanya bersaing satu sama lain dalam musik obsesi inilah yang membuat kekuatan mental mereka meningkat pesat. Tanpa halangan pulau, Tang Yidao dan yang lainnya terbang ke ruang tunggu di lantai 84 hanya dalam waktu setengah hari. Di ruang tunggu di lantai 84. Aku ingin tahu binatang dewa apa selanjutnya. Tanya Suanyuan Xiaoyu. Kamu akan tahu kapan kamu keluar. Kamu tidak perlu istirahat, kan? Tang Yidao bertanya. Tidak perlu, jawab Yao Tian dan yang lainnya. Jadi, Tang Yidao dan monster mitos Jiazu Xiaodou mengangkat topeng semangat juang bersama-sama dan berjalan keluar dari ruang tunggu di lantai 84. Di lantai 84, ada sebuah planet di dunia binatang mitos. Di planet ini, ada binatang mitos dengan level 4 Qi Zun. Tang Yidao dan yang lainnya langsung melihatnya ketika mereka keluar dari ruang tunggu. Desir, desir, desir. Setelah menemukan Tang Yidao dan yang lainnya dengan kekuatan spiritual mereka, binatang Dewa Qi Zun tingkat keempat dengan cepat terbang dan mengepung Tang Yidao dan yang lainnya. Tang Yidao dan yang lainnya mengangkat topeng semangat juang mereka dan segera membentuk formasi segitiga. Di atas formasi ada Tang Yidao yang menunggangi Xiaodou, di sebelah kiri adalah Suanyuan Xiaoyu yang menunggangi Xiaoni, dan di sebelah kanan adalah Yao Tian yang menunggangi Xiaoya. Setelah mengatur formasi mereka, Tang Yidao dan yang lainnya memperhatikan dengan serius binatang mitos di seberang mereka kepala naga,
Tubuh unicorn, semuanya putih, tinggi 5 meter dan panjang 8 meter. Ini adalah binatang mitos kualitas negatif. Ia paling suka mendiskusikan puisi dengan orang lain. Sepertinya kita harus membandingkan puisi dengan mereka pada tingkat ini, kata Xiao Dou. Puisi. Tang Yidao bertanya dengan heran, hanya dengan berlatih puisi aku bisa lulus ujian. Ya, jika kita tidak menulis puisi, mereka pasti tidak akan membiarkan kita hidup, kata Xiao Dou. Jika kamu pandai puisi, puisi saja, kata Tang Yidao sambil tersenyum. Tang Yidao, Xuan Yuan Xiaoyu, dan Yao Tian semuanya adalah anak-anak dari 8 keluarga besar aristokrat belum pernah memiliki puisi dengan binatang mitos sebelumnya, tetapi puisi dengan manusia. Mereka sudah mengetahuinya sejak lama, dan mereka tidak percaya bahwa mereka tidak dapat bersaing dengan binatang mitos dalam puisi. Haha, sudah lama sekali sejak manusia berhasil menembus level ini. Saya ingat terakhir kali saya bertukar puisi dengan manusia adalah sekitar 10.000 tahun yang lalu, perwakilan negatif berkata sambil tersenyum. Ya, manusia itu adalah perampok terakhir kali. Dia kalah dari kita di puisi. Setelah kalah, dia mencoba untuk lewat. Apakah kamu ingat bagaimana kita menghadapinya nanti? Tentu saya ingat, kami menghukumnya dengan menyalin puisi selama 10 hari 10 malam, lalu kami melepaskannya. Menyenangkan sekali. Dia tidak tahu cara membaca puisi dengan benar, tapi dia berani menembus level kami. Haha, kata perwakilan dengan nilai negatif. Mendengarkan kata-kata negatif itu, Tang Yidao dan yang lainnya tiba-tiba merasa bodoh. Mereka pun memutuskan bahwa mereka tidak boleh kalah. Jika kalah, mereka harus meniru puisi 10 hari dan malam, yaitu sungguh suatu hal yang mengerikan. Kini, mereka harus berhadapan dengan para pembaca puisi negatif tersebut. Jika kamu ingin lulus ujian ini, datang dan berkompetisi dengan kami. Perwakilan sandera terbang dan berkata kepada Tang Yidao dan yang lainnya. Apa jawabannya? Tang Yidao bertanya. Kami akan menulis bait pertama, dan Anda akan menulis bait kedua. Jika benar, silakan. Jika tidak benar, salin saja puisi dari 10 hari 10 malam, kata perwakilan negatif. Bisakah kita menjawab bersama? Tang Yidao bertanya. Ya, kalian bisa menjawab bersama-sama, asalkan kalian bisa menjawabnya, kata perwakilan negatif. Baiklah, sekarang kamu bisa menulis bait pertama, kata Tang Yidao sambil tersenyum. Mewakili Pixiu. Kuan. Tang Yidao tersenyum. Bunga musim semi. Qiuyue. Bulan di bawah air. Bunga di cermin. Obatnya manis. Tenggara, barat laut. Musim semi, musim panas, musim gugur dan musim dingin. Melambung 10.000 mil. Ribuan tahun datang dan pergi. Berperilaku dengan cara yang layak bagi langit dan bumi. Pujian dan kritik mempunyai musimnya masing-masing. Daun pinus, bambu dan hijau. Suara angsa musim gugur terdengar dingin. Ada pohon pinus kuno di pintu dan tidak ada batu di halaman. Musim gugur menghadirkan bulan yang cerah dan angin sepoi-sepoi di musim semi. Si tukang buku menggosok tintanya dan menghapus tinta si tukang buku. Mei Siang menambahkan batu bara dan batu bara meledakkan batu bara Mei Siang Liang Mei. Biduk, jam 14 di langit di bawah air. Angsa liar yang sendirian di menara selatan lepas landas dengan bayangannya di tengah bulan. Yah, bait-baitmu sangat kuat, kata perwakilan ikrar negatif dengan kaget, dan ikrar negatif di belakangnya juga terkejut. Mereka keluar dengan bait-bait ini, tetapi Tang Yidao dan yang lainnya langsung menanggapinya tanpa berpikir, yang mengejutkan mereka. Kami sudah akrab dengan bait sederhana ini sejak kecil. Apakah ada bait lain? Jika tidak, izinkan kami lewat, kata Tang Yidao sambil tersenyum. Juga, jika Anda ingin lulus ujian, itu belum mudah, kata perwakilan kualitas negatif, kali ini kami harus menguji kinerja berkelanjutan Anda. Ada 3 guru di 1 desa dan 2 li yang tidak mengetahui 4 buku, 5 klasik, dan 6 makna, tetapi mereka sangat berani dalam mengajar. 10 kamar dan 9 rumah kosong ditukar dengan 82,7 sen, 6 sen, 5 sen, dan 4 sen, dan itu setengah hati dan tercela. Hah, ayo lagi. Perwakilan negatif terkejut, tetapi melanjutkan, suara angin, suara air, suara serangga, suara burung, suara nyanyian, totalnya 360 hari-hari bel berbunyi, sunyi dan sunyi. Bulan adalah warna pegunungan, warna rerumputan, warna pepohonan, warna awan, dan 48.006 warna puncak dan gunung. Semua warna itu kosong. Xuan Yuan Xiaoyu berkata sambil tersenyum. Bunganya berwarna-warni dan daunnya hijau dan merah, tapi si Xiang Wei berdedikasi untuk mendukungnya. Mereka tidak peduli dengan hujan atau angin, dan mereka murni dan dingin. Aku tidak percaya Tang Yidao dan yang lainnya bisa melakukannya dengan benar kali ini. Kupu-kupu, terbang,
kehidupan demi kehidupan, kuharap sepasang kekasih akan menikah, dan kita akan saling mencintai siang dan malam. Yao Tian memandang Tang Yidao dengan penuh kasih sayang, lalu perlahan mengatakannya. Sekelompok orang negatif semuanya terkejut. Saya tidak menyangka kuplet manusia ini begitu kuat. Sepertinya kita punya tipuan, kata perwakilan kualitas negatif. Jika kamu punya trik khusus, katakan saja padaku. Kami jamin bisa mencocokkannya, kata Tang Yidao sambil tersenyum. Ada air di dalam kolam di sepanjang jalan, kata perwakilan kualitas negatif. Ada ratusan keluarga dengan nama keluarga dan tanpa nama, kata Tang Yidao sambil tersenyum di balik tangannya. Binatang mitos itu kembali terkejut. Buka mulutmu dan ucapkan 4 kata, puisi, puisi, puisi. 3 orang, 6 kaki, berlarian, kata Suanyuan Xiaoyu sambil tersenyum. Kualitas negatif binatang ilahi telah dikejutkan sampai mati rasa oleh bakat Suanyuan Xiaoyu dan yang lainnya. Oke, bait terakhir, selama kamu menjawab bait ini dengan benar, kami akan membiarkanmu lewat, kata perwakilan negatif. Kamu bisa memberitahuku apa bait itu, kata Tang Yidao sambil tersenyum. Kuplet ini sedingin air, kata perwakilan negatif dengan percaya diri. Tidak ada yang bisa memecahkan kuplet ini dalam 5 juta tahun, dan dia tidak percaya Tang Yidao dan yang lainnya bisa menyelesaikannya. Bisakah Tang Yidao dan yang lainnya bisa menghadapinya? Es lebih baik dari air es. Tang Yidao juga terkejut setelah mendengar ini. Bisakah Anda memberitahu saya bahwa saya benar? Benar, perwakilan negatif berkata sambil tersenyum. Biarkan aku memikirkannya, kata Tang Yidao, dan kemudian dia mulai memikirkannya. Bait ini memang sangat kuat. Dikatakan bahwa bait ini ditulis oleh Tuan Gulong yang pernah melihatnya, tapi dia tidak bisa melakukannya dengan benar. Sekarang dia ingin melakukannya lagi. Bisakah Tang Yidao menghadapinya dalam waktu singkat? Es pertama adalah es batu yang menjadi rankingnya, air es kedua juga merupakan rankingnya, dan es ketiga adalah kata sifat. Kesulitan dari kuplet ini adalah terdapat 3 es dalam satu kuplet, dan setiap es memiliki arti yang berbeda. Ini sangat sulit untuk ditangani, kata Suanyuan Xiaoyu sambil mengerutkan kening. Agar benar, harus ada 3 kata yang sama, dan kata pertama dari ketiga kata tersebut harus berupa kata benda, kata kedua juga harus berupa kata benda, dan merupakan nama 2 kata, dan kata terakhir adalah sebuah kata sifat. Sangat sulit untuk dicocokkan. Yao Tian juga mengerutkan kening dan berpikir. Tang Yidao juga berpikir keras apa yang kita temui saat kita menerobos penghalang. Ya, itu Ibel. Yang pertama telah keluar, jadi karakter ketiga dan kelima juga telah keluar, Ibel. Heheyao bisa digunakan sebagai kata benda atau kata sifat. Tidak apa-apa, sekarang hanya ada 2 kata yang hilang. Yao Tian bertepuk tangan dan tertawa. Tang Yidao memandang Yao Tian yang bertepuk tangan dan tersenyum, dan tiba-tiba melihat pinggang ramping Yao Tian. Dia tiba-tiba merasa bahagia, lalu berkata saya benar. Apakah kamu benar? Perwakilan negatif bertanya dengan heran. Ya, kata Tang Yidao sambil tersenyum. Kalau begitu tolong beritahu saya baris kedua, kata perwakilan negatif. Ibel itu mengalahkan Ibel dan Ibel itu, kata Tang Yidao sambil tersenyum. Ibel pertama adalah kata benda, Ibel kedua juga merupakan pangkat, dan Ibel ketiga adalah kata sifat, meskipun agak dibuat-buat, itu benar. Perwakilan dari kualitas negatif sedang berkomunikasi kualitas negatif lainnya menggunakan kekuatan mental. Setelah itu, kami sampai pada kesimpulan akhir bahwa Tang Yidao dan yang lainnya memainkan peran kedua. Teks lengkap tanpa iklan. Apakah itu berarti kita bisa lulus ujian? Benar, Yao Tian bertanya dengan penuh semangat. Aku bisa lulus ujian untukmu, kata perwakilan dari kualitas negatif sambil tersenyum, tapi dia melihat ke arah Qizun Sanji Xiaoya, Xiao Dou, dan Xiaoni di belakangnya, tetapi ketiga makhluk mitos ini juga harus bersaing dengan kita. Saya tidak yakin kami benar. Tapi manusia masih belum bisa menghadapi monster mitos itu. Kami juga ingin menjadi benar. Xiao Dou merasa sedikit bersalah, karena mereka tahu bahwa di antara binatang mitos, kualitas negatif adalah yang terbaik dalam kuplet. Jika mereka diminta untuk bersaing dengan kualitas negatif dalam kuplet, bagaimana mungkin mereka bisa menang? Rasanya seperti memiliki kualitas negatif yang bersaing dengan mereka dalam menyerang daripada bertahan, mustahil untuk menang bahkan jika Anda memiliki kualitas negatif. Tapi sekarang kualitas negatif memiliki keputusan akhir pada level ini. Jika Anda tidak mendengarkan, kualitas negatif ini akan menyerang Anda secara berkelompok. Hanya 6 dari 50 yang akan dikalahkan mudah untuk dipusingkan. Apa? Aku tidak berani benar. Karena aku tidak berani melawanmu, salin saja puisi 10 hari 10 malam. Kata perwakilan kualitas negatif sambil tersenyum melawan manusia, Anda setidaknya harus lebih baik dari binatang mitos lainnya dalam puisi, jika tidak, kualitas negatif juga akan gagal. Kenapa kamu tidak berani menjadi benar?
Kata Xiaoni, tidak masalah jika kamu kalah. Jika kamu mengaku kalah jika kamu salah, maka kamu bodoh. Oke, ayo kita buat baitnya, kata perwakilan negatif sambil tersenyum. Ia masih sangat yakin bisa membuat pihak lain tertekan. Puisi mewakili kualitas negatif dan diucapkan sambil tersenyum. Tinju Yaizhen Xiaodou mengangkat tinjunya. Membaca puisi mewakili kualitas negatif. Kembangkan tinjumu. Yaizhen Xiaoya mengayunkan tinjunya. Membaca puisi dan berpasangan mewakili kualitas negatif. Menembus kata Suani Xiaoni sambil tersenyum. Membaca puisi dan mengarang tanpa saingan mewakili kualitas negatif. Kamu akan selalu tak terkalahkan dengan menembus level Xiaodou. Kamu sebenarnya sangat kuat, perwakilan negatif berkata dengan terkejut. Apapun jenis guru yang ada, jenis binatang mitos apa yang ada. Jika ada puisi, datang saja dan kami berjanji untuk kembali, kata Qizun Sanji Yaizhen Xiaodou sambil tersenyum. Kalau begitu tunggu dan lihat saja kan. Perwakilan negatif juga menjadi marah, lalu melanjutkan menulis bait pertama, 2 burung bangau kuning dan pohon wilau hijau. Pukul Niao-Niao dengan 1 kepalan tangan, kata Xiaodou sambil tersenyum. Perwakilan negatif berkata dengan kaget, di menara Dewa Perang, naga tidak mengaum dan harimau tidak mengaum, dan itu konyol. Di antara binatang mitos, jika kamu tidak bisa bertahan, kamu tidak bisa menyerang. Jika kamu tidak bisa bersikap lembut, kamu tidak bisa mengambil kualitas. Perwakilan negatif sangat marah hingga dia hampir muntah darah, dan dengan cepat menambahkan bait lain, coba tanyakan tentang puisi dan esai, semuanya sopan dan santun. Semua orang di puncak Yu Yufeng kuat dan kuat, kata Xiaoni sambil tersenyum sambil menepuk-nepuk otot kuat di tubuhnya. Penyergapan dari semua sisi, puisi berpasangan, bait dan kuatrain, kata perwakilan negatif setelah berpikir keras beberapa saat. Perkasa dan agung dari segala sisi, menaklukkan dunia kata Xiaodou sambil tersenyum. Perwakilan negatif itu kaget dan hampir muntah darah. Ternyata mereka bahkan tidak bisa menghadapi monster mitos itu. Bagaimana kabarmu? Apakah ada yang lain? Benar, Xiaodou tersenyum, lalu berkedip ke arah Tang Yidao. Bait-bait tadi semuanya dibuat oleh Tang Yidao, dan kemudian disalurkan melalui kekuatan mentalnya relatif tinggi, jadi monster mitos ini tidak menyadarinya sama sekali. Aku akan membiarkanmu lewat jika kamu benar, tapi kuharap aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Kamu luar biasa, kata perwakilan kualitas negatif, dan kemudian terbang kembali ke kamp kualitas negatif bahwa mereka harus menghadapi tembok di masa depan. Cobalah mempelajari bait yang lebih kuat. Haha, terima kasih. Kita sudah lulus ujiannya sekarang. Ngomong-ngomong, aku akan memberimu bait pertama di akhir. Kamu bisa mengerjakan bait kedua sendiri, kan? Tang Yidao berkata sambil tersenyum, lalu dia mengucapkan bait pertama, tidak masalah apakah kamu bisa melakukannya atau tidak. Setelah orang-orang negatif itu memikirkannya beberapa saat, akhirnya mereka muncul dengan kalimat kedua, kamu bilang tidak apa-apa, tidak apa-apa, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Mereka hampir muntah darah, tetapi saat ini Tang Yidao dan yang lainnya sudah terbang jauh. Tanpa hambatan kualitas negatif, Tang Yidao dan yang lainnya terbang ke ruang tunggu di lantai 85 hanya dalam 1 hari. Di ruang tunggu di lantai 85. Haha, aku akhirnya melewati level berikutnya, kata Tang Yidao sambil tersenyum. Tuan, ini bukan semua salahmu. Tanpamu, kami akan menyalin puisi selama 10 hari 10 malam. Memikirkan hal itu membuatku sangat tertekan, kata Xiaodou sambil tersenyum. Haha, sekarang aku menyadari bahwa setiap level sangat menarik. Aku ingin tahu seperti apa level selanjutnya, kata Yao Tian sambil tersenyum. Jangan khawatir, level selanjutnya pasti tidak akan terlalu berbahaya dan lebih menyenangkan, karena Dewa Perang saat itu melindungi jiwa kita dan membuat kita abadi, jadi kita tidak bisa membasmi orang lain. Paling-paling, biarkan pihak lain berada di setiap level Dewa Perang. Hanya perlu sedikit waktu lagi untuk pergi ke menara. Faktanya, kita masih harus membiarkan pihak lain pergi ke sana pada akhirnya di menara Dewa Perang ini, sehingga kita dapat mengendalikan kekuatan spiritual kita hingga puncak Qizun tingkat ke-9, dan kemudian selamat dari kesengsaraan ilahi, kata Ni. Dewa Perang benar-benar peduli padamu, jadi binatang seperti apa yang akan kita temui di level selanjutnya? Kata Suanyuan Xiaoyu. Jika kita tidak beristirahat, kita dapat melihat binatang suci di tingkat berikutnya dengan sangat cepat, kata Tang Yidao. Kita belum banyak bertengkar sama sekali, kenapa kita harus istirahat? Ayo kita naik ke level berikutnya, kata Suanyuan Xiaoyu. Oke, ayo ke lantai berikutnya, kata Tang Yidao sambil tersenyum, lalu mengangkat topeng dendamnya dan membuka pintu ruang tunggu di lantai 85. Lantai 85 adalah planet baru di dunia binatang mitos. Di planet ini terletak binatang dewa tingkat ke-5 Qizun. Ketika Tang Yidao dan yang lainnya menginjakan kaki di planet ini,
mereka dengan cepat dikelilingi oleh monster Qizun level 5. Wosh wosh wosh. 50 Qizun level 5 binatang dewa, dengan kepala naga dan tubuh unicorn, dengan cepat mengepung Tang Yidao dan yang lainnya dengan kecepatan super cepat, dan dengan cepat mengunci Tang Yidao dan yang lainnya dengan kekuatan mental super. Tang Yidao dan yang lainnya dengan hati-hati mengamati binatang suci ini dan menemukan bahwa kekuatan spiritual mereka telah melampaui Qizun tingkat kelima. Bahkan jika kekuatan spiritual Tang Yidao dilepaskan sepenuhnya, mereka hanya dapat menangkap permukaan kekuatan spiritual mereka, menunjukkan bahwa spiritual kekuatan binatang suci ini telah mencapai tingkat Qizun level 7. Binatang mitos ini adalah Cao Feng, mereka paling suka mengambil risiko, kata Yaizen Xiaodou, yang sangat sombong. Suka petualangan, lalu mereka tidak suka berkelahi. Tang Yidao bertanya. Tidak, selama ada sesuatu yang berisiko, mereka akan menyentuhnya. Jika mereka merasa tidak ada peluang untuk berpetualang, mereka tidak tertarik sama sekali, kata Xiaodou. Haha, efektivitas tempur kita sangat rendah. Jika mereka bertarung dengan kita, kita tidak bisa mengalahkan mereka. Mereka pasti tidak akan tertarik pada kita, kata Suanyuan Xiaoyu sambil tersenyum. Apakah kamu tahu bagaimana mereka menghadapi hal-hal yang tidak mereka minati? Qizun Sanji Yaizen Xiaoya bertanya. Bagaimana cara menghadapinya? Tanya Suanyuan Xiaoyu. Mereka akan melukai hal-hal yang tidak mereka minati secara serius, dan kemudian mencari hal-hal baru yang layak mengambil risiko bagi mereka. Jika kita tidak melawan mereka dan tidak menemukan sesuatu yang berisiko bagi mereka, mereka pasti akan membasmi kita. Jeda, dan kalau begitu biarkan kami lewat, kata Qizun Sanji Suan Nisyaoni. Yah, kami tidak ingin diperkosong, kata Suanyuan Xiaoyu. Kalau begitu mari kita cari permainan petualangan untuk mereka mainkan, kalau tidak mereka pasti akan marah, kata Xiaoni. Apa yang berisiko? Kata Yao Tian. Apakah perjudian dianggap berisiko? Tanya Suanyuan Xiaoyu. Kami berharap mereka bisa memainkan permainan ini bersama kami, kata Tang Yidao sambil tersenyum, dan kemudian menyaksikan perwakilan Xiao Feng terbang ke arah mereka. Kekuatan mental mereka lebih kuat dari kita. Bisakah kita mengalahkan mereka dalam perjudian? Haha, jangan lupa, aku masih bisa menggunakan 5 jurus pembasmi dewa, jadi kekuatan mentalku masih bisa ditingkatkan, kata Tang Yidao sambil tersenyum percaya diri. Ayo kita bertaruh dengan mereka. Kuharap kita bisa mengalahkan mereka, kata Suanyuan Xiaoyu sambil tersenyum. Saat Tang Yidao dan yang lainnya sedang berbicara, perwakilan Cao Feng telah terbang. Pemecah level, kamu mengira level ini mudah, cukup beri kami 3 game petualangan untuk dimainkan. Game ini harus penuh petualangan. Jika game tersebut tidak penuh petualangan, kami akan membasmimu. Perwakilan Xiao Feng berkata, Xiao Feng ini adalah Qizun berada di level 5, dan jumlahnya ada 50. Mereka yakin mereka memiliki kekuatan ini. Tang Yidao sama sekali tidak ragu bahwa jika dia sendirian, dia bisa menerobos penghalang itu sendirian, tapi sekarang masih ada Yao Tian dan yang lainnya, jadi dia tidak bisa melawan dan hanya bisa mengakali mereka. Oke, apakah ada syaratnya? Tang Yidao berkata sambil tersenyum. Juga, dalam 3 pertandingan ini, Anda harus mengalahkan kami, jika tidak kami tidak akan merasa mengambil risiko sama sekali, dan kami akan tetap menyerang Anda, kata perwakilan Cao Feng. Oke, kami menyetujui persyaratan Anda, bisakah kami memulai permainannya sekarang? Kata Tang Yidao sambil tersenyum. Ceritakan padaku pertandingan pertamamu, kata perwakilan Cao Feng. Pertandingan pertama adalah perjudian, kata Tang Yidao sambil tersenyum. Berjudi, perwakilan Cao Feng tertawa, dan orang-orang Cao Feng juga tertawa. Mereka adalah binatang dewa dengan Qizun level 5, dan kekuatan mental mereka telah mencapai Qizun level 7. Tidak peduli seberapa kuat manusia ini, mereka tidak dapat melampaui mereka, kekuatan mental, jadi mereka menganggap ini bukan permainan petualangan. Bagaimana kalau hehe, apakah game ini dianggap sebagai petualangan? Tang Yidao bertanya sambil tersenyum. Mustahil bagi Anda untuk mengalahkan kami jika Anda tidak menghitungnya, kata perwakilan Cao Feng. Jika aku mengalahkanmu, anggaplah permainan ini berisiko, kata Tang Yidao sambil tersenyum. Oke, kalau bisa mengalahkan kami, ini akan menjadi game pertama, ucap perwakilan Cao Feng. Haha, ada setumpuk kartu di sini. Ayo kita mainkan masing-masing. Yang besar menang dan yang kecil kalah, kata Tang Yidao sambil tersenyum, lalu mengeluarkan setumpuk kartu dari Space Ring. Ini kartu dibeli di Sijia. Di Sijia saya sering bermain kartu saat liburan. Haha, saya memilih kartu yang bagus dulu, kata perwakilan Cao Feng. Kekuatan mentalnya telah dengan jelas mendeteksi semua kartu, dan dia yakin untuk memilih kartu terbesar. Ya, kamu pilih dulu, kata Tang Yidao sambil tersenyum. Bisakah kita mulai memilih sekarang? Perwakilan Xiao Feng berkata sambil tersenyum,
kekuatan mentalnya telah terkunci pada kartu terbesar. Tunggu sebentar, kata Tang Yidao sambil tersenyum, dan kemudian menampilkan bentuk ketiga dari seni dewa gila dari 5 bentuk pembasmi dewa. Tiba-tiba, seluruh tubuhnya dibungkus dengan semangat juang merah, dan kabut hitam menyelimuti tubuhnya seluruh tubuh pada saat yang sama. Kemudian kekuatan mental Tang Yidao terus meningkat, Qizun level 5, Qizun level 6, Qizun level 7, Qizun level 8. Ketika kekuatan mentalnya mencapai Qizun tingkat ke-8, mata Tang Yidao menjadi merah. Pada saat yang sama, dia menggunakan kekuatan mentalnya untuk membungkus setumpuk kartu di tangannya, dan kemudian dengan lembut memotong kartu itu dengan tangannya kartu-kartunya. Setelah itu, Tang Yidao tersenyum dan berkata kepada perwakilan Cao Feng, "Oke, sekarang kamu bisa memilih kartunya dulu." Kartu-kartu tersebut ditangguhkan di depan perwakilan Cao Feng. Perwakilan Cao Feng dapat memilih kartu apapun. Namun, ia tidak memilih kartu manapun. Mengapa tidak? Mengapa dia mewakili Cao Feng adalah karena kekuatan mentalnya adalah yang paling kuat di tim Cao Feng. Sekarang bahkan kekuatan mentalnya yang paling kuat pun tidak dapat mendeteksi setumpuk kartu ini, dan Cao Feng lainnya tidak dapat mendeteksinya sama sekali dilepaskan secara maksimal. Namun ketika kekuatan mentalnya mendeteksi setumpuk kartu, dia selalu menemukan bahwa sepertinya ada dinding tak kasat mata yang menghalangi setumpuk kartu, sehingga mustahil untuk mengintip sama sekali. Saat ini, dia tidak percaya diri untuk memilih. Saat ini, jantungnya berdebar kencang. Saat ini, dia berkeringat. "Silakan pilih," kata Tang Yidao sambil tersenyum, mata merahnya menatap perwakilan Xiao Feng di sisi berlawanan, dan kekuatan mentalnya dilepaskan sepenuhnya, dengan kuat melindungi setumpuk kartu, mencegah perwakilan Xiao Feng mengintip peluang. Oke, akhirnya, setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, Xiao Feng mengeluarkan sebuah kartu dari tengah tumpukan kartu di depannya, berharap kartu itu adalah yang terbesar. Yang dia gambar adalah King of Hearts, kartu tertinggi kedua. Setelah melihat kartu ini, orang-orang di belakang Cao Feng merasa bahwa mereka masih beruntung dan masih bisa menang. Selama perwakilan Cao Feng dapat menggunakan kekuatan mentalnya untuk melindungi setumpuk kartu, kartu yang ditarik Tang Yidao mungkin lebih kecil dari Raja Hati. "Haha, kamu beruntung. Sekarang biarkan kamu mengontrol sisa kartu dan biarkan aku menggambar satu," kata Tang Yidao sambil tersenyum, dan kemudian menggunakan kekuatan mentalnya untuk mengirimkan sisa 53 kartu ke tangan perwakilan Xiao Feng. Perwakilan Cao Feng mengulurkan tangannya untuk mengambil setumpuk kartu, lalu melepaskan kekuatan mentalnya sepenuhnya, membungkus setumpuk kartu dengan kekuatan mentalnya sendiri. "Haha, oke, giliranku," kata Tang Yidao sambil tersenyum, mata merahnya juga dipenuhi senyuman, senyuman yang menembus segalanya. "Oke," kata perwakilan Cao Feng. Dia telah menggunakan seluruh kekuatan mentalnya untuk membungkus setumpuk kartu. Telapak tangannya sudah berkeringat karena dia tidak tahu apakah Tang Yidao dapat melihat melalui kartu yang dia lindungi dengan kekuatan mentalnya. "Sekarang giliranku untuk menggambar," kata Tang Yidao sambil tersenyum, lalu mengulurkan tangan dan menyentuh kartu teratas. Perwakilan Cao Feng tiba-tiba menjadi pucat. Dia tahu bahwa dia telah kalah, karena ketika dia menolak kartunya tadi, dia memang menempatkan Raja Sekop di atas. "Hei, keberuntunganku memang lebih baik darimu. Aku menggambar Kasekop," kata Tang Yidao sambil tersenyum, lalu meletakkan Kasekop di depan perwakilan Cao Feng. "Kamu menang," desah perwakilan Cao Feng. Dia tahu bahwa Tang Yidao di seberangnya memiliki kekuatan mental yang lebih tinggi daripada dia akan berpikir bahwa pencapaiannya di masa depan akan lebih tinggi daripada miliknya, kekuatan mental bisa dikembangkan, tapi lawannya dengan kekuatan mental seperti itu di usia yang begitu muda, prospek masa depannya tidak terbatas. "Apakah ini dianggap sebagai game petualangan pertama?" Tang Yidao bertanya. "Lupakan saja." Perwakilan Cao Feng mengangguk. Saat dia berjudi tadi, dia memang merasakan petualangan spiritual. Tapi kamu masih memiliki 2 game petualangan lagi, dan mereka berdua harus mengalahkan kita. Oke, Tang Yidao tersenyum dan mengangguk. "Yidao, kamu luar biasa," Yao Tian memuji Tang Yidao dari belakang. "Haha, masih ada 2 pertandingan lagi. Jangan gegabah," kata Tang Yidao. "Bagaimana, pernahkah kamu memikirkan tentang game kedua?" tanya perwakilan Cao Feng, yang melihat Cao Feng itu sudah mengepalkan tinjunya, bersiap untuk membasmi Tang Yidao dan yang lainnya. "Aku sudah memikirkan tentang permainan melempar pisau," kata Tang Yidao sambil tersenyum. "Permainan terbang pisau?" tanya perwakilan Cao Feng, dan orang-orang Cao Feng juga mendengarkan dengan rasa ingin tahu. Permainan pisau terbang adalah menggunakan semangat juang seluruh tubuh untuk mengendalikan serangan dengan segenap kekuatanmu, dan biarkan pisau terbang ini terbang melewati rekan satu timmu. Siapapun yang terbang paling dekat akan menang, dan tentu saja jika mengenai, mereka akan kalah, kata Tang Yidao sambil tersenyum. "Kuek, game ini cukup bagus. Siapa di antara kalian berdua yang akan memainkan game ini?" tanya perwakilan Cao Feng.
Kami di sini bersama Yao Tian dan aku. Aku melempar pisau lempar, dan Yao Tian berdiri di depan pisau lempar itu, kata Tang Yidao sambil tersenyum, lalu menoleh ke arah Yao Tian. Yao Tian tersenyum manis, lalu dengan gembira terbang ke depan Tang Yidao. Bagi Tang Yidao, orang yang paling dia percayai adalah Yao Tian. Hanya ketika jiwa tidak terhalang, seseorang dapat mempercayai orang seperti ini biarkan pisau terbang itu terbang melewatinya dengan aman tanpa melukainya sama sekali. Oke, salah satu dari kita akan keluar dan saya akan melempar pisau lempar, dan yang lainnya akan berdiri di depan pisau lempar, kata perwakilan Xiao Feng. Hihi angin mengejek juga terbang sambil tersenyum, mengira mereka abadi, dan mereka tidak peduli dengan bahaya ini, paling-paling, mereka akan terkena pisau terbang melakukan sesuatu yang berisiko. Haha, aturannya sudah ditetapkan. Jika pisau terbangku lebih dekat ke Yao Tian daripada pisau terbangmu ke anggota timmu, maka kita akan menang, kata Tang Yidao sambil tersenyum. Sebaliknya, jika pisau terbang kita lebih dekat dengan rekan satu tim saya daripada jarak pisau terbang Anda dengan Yao Tian, maka kita menang, kata perwakilan Xiao Feng sambil tersenyum. Oke, itu saja. Siapa yang akan terbang lebih dulu? Tang Yidao bertanya sambil tersenyum. Ayo terbang dulu, kata perwakilan Chao Feng. Bisakah Tang Yidao dan yang lainnya mengalahkan Chao Feng dengan pisau terbang? Bagus untukmu, kata Tang Yidao sambil tersenyum. Ya, kedua angin yang mengejek itu mengangguk, lalu terbang ke ruang terbuka, satu angin yang mengejek berdiri di tengah-tengah ruang terbuka, dan perwakilan dari angin yang mengejek itu berdiri di depannya. Ngomong-ngomong, jika kamu tidak takut terluka, biarkan saja pisau terbang di tanganku terbang mendekatimu, oke? Kata perwakilan Chao Feng sambil menggoyangkan pisau terbang terang di tangannya. Sangat berbahaya menyerang dengan kekuatan penuh. Tidak apa-apa jika kamu tidak menyentuhku, tapi pasti akan sakit jika kamu menyentuhku, kata Miao Fengjia. Kalau begitu maksudmu kamu tidak berani mengambil risiko, kata perwakilan Chao Feng. Siapa bilang aku tidak berani mengambil risiko? Aku juga binatang mitos Chao Feng. Kamu bisa terbang selama yang kamu mau. Kuharap kamu tidak menabrakku. Mengambil risiko memang mengasyikkan, tapi kekalahan membuatmu tertekan, kata Chao Fengjia. Haha, aku tahu, aku tidak akan membiarkan mereka menang dengan mudah. Kamu masih tidak percaya dengan kekuatan mentalku, kata perwakilan Chao Feng, dan kemudian semangat juang hijau keluar dari tubuhnya atribut semangat juang, deteksi semangat juang atribut kayu objeknya sangat tepat, tak heran dia begitu percaya diri. Oke, aku percaya padamu. Chao Fengjia mengangguk. Oke, saya siap menyerang, kata perwakilan Chao Feng. Sekarang seluruh semangat juangnya terkonsentrasi pada pisau terbang di tangannya, siap menyerang dengan seluruh kekuatannya. Oke, ayo serang. Xiao Fengjia mengangguk, lalu menatap lurus ke arah pisau terbang itu, ingin melihat kegembiraan dari pisau terbang itu. Xiao Feng yang lain juga bersorak untuk mereka, dan beberapa bahkan berharap mereka bisa melakukannya sendiri target, saya bisa menikmati perasaan mendebarkan atas nama Xiao Fengjia. Serangan pisau terbang perwakilan Xiao Feng menembakkan pisau terbangnya dengan seluruh kekuatannya, dia menghitung dengan akurat. Jika Xiao Fengjia tidak bergerak sama sekali, pisau terbang itu akan terbang 1 mm dari pipi Xiao Fengjia menyakiti pelindung angin yang mengejek itu. Melihat pisau terbang yang terbang ke arahnya dengan kekuatan penuh dari sisi yang berlawanan, pupil mata Miao Fengjia menyusut untuk beberapa saat, dan kemudian dia tidak bisa menahan diri untuk memberi jalan sedikit pun. Sangat berani untuk memberi jalan bahkan hanya 1 mm seperti itu, pisau terbang yang ditembakkan dengan kekuatan penuh meleset sejauh 2 mm. Pisau itu terbang melewati permukaan pelindung angin yang mengejek, menyebabkan angin yang mengejek di belakang merasakan ledakan kegembiraan, diikuti dengan sorak-sorai yang meriah. Kerja bagus, Xiao Fengjia, teriak Xiao Feng yang lain dengan keras. Haha Xiao Fengjia tersenyum canggung, lalu menggunakan semangat juangnya untuk menguapkan keringat di telapak tangannya. Faktanya, jika dia tidak menjauh sedikit pun, jaraknya hanya 1 mm, tapi 2 mm, masih merupakan hasil yang bagus. Tidak buruk, kata perwakilan Xiao Feng sambil tersenyum kepada Xiao Fengjia. Meskipun dia tahu bahwa Xiao Fengjia telah mengelak sedikit pun, dia tidak menunjukkannya karena Xiao Feng paling takut jika orang lain mengatakan bahwa mereka tidak memiliki keberanian. Terima kasih, kata Chao Fengjia penuh terima kasih, bersyukur atas penyembunyian perwakilan Chao Feng. Apakah kamu sudah melihat hasil kami? Perwakilan Chao Feng berbalik dan berkata kepada Tang Yidao. Saya melihatnya, 2 mm, kata Tang Yidao sambil sedikit tersenyum. Pisau terbangmu harus terbang lebih dekat dari 2 mm, jika tidak, kamu akan dianggap gagal. Jangan salahkan tinju kami karena bersikap kasar saat kamu gagal, kata perwakilan Xiao Feng sambil tersenyum. Haha, jangan khawatir, kami pasti menang, kata Tang Yidao sambil tersenyum. Yao Tian juga memandang Tang Yidao dan tersenyum percaya diri.
Melihat Yao Tian begitu percaya diri pada Tang Yidao, Suanyuan Xiaoyu dan yang lainnya tidak berkata apa-apa, mereka hanya ingin melihat penampilan Tang Yidao selanjutnya. Giliran kita sayang, ayo terbang ke ruang terbuka, kata Tang Yidao lembut. Ya, senyum Yao Tian sangat manis. Kemudian, Tang Yidao dan Yao Tian terbang ke ruang terbuka. Yao Tian adalah sasaran di depan pisau terbang. Tang Yidao berdiri 10 meter di depan Yao Tian. Pisau terbang yang ditembakkan Tang Yidao dengan seluruh kekuatannya harus terbang melewati Yao Tian. Dan jarak dari Yao Tian harus kurang dari 2 mm, kalau tidak mereka akan kalah. Bahkan jika Anda kalah. Sayangku, apakah kamu percaya padaku? Tang Yidao bertanya sambil tersenyum. Tubuhnya dipenuhi dengan semangat juang merah, dan seluruh tubuhnya terbungkus kabut hitam. Matanya tiba-tiba berubah menjadi merah pembasmian dewa. Seni dewa gila, jika dia tidak menggunakan gerakan ini, mereka yang mengejeknya pasti akan mengatakan bahwa dia tidak berusaha sekuat tenaga. Percayalah, kata Yao Tian penuh kasih sayang, dan kemudian setelah menatap Tang Yidao dengan penuh kasih, dia menutup matanya. Xiao Feng itu langsung merasa ngeri. Mereka tidak menyangka gadis kecil ini akan begitu mempercayai Tang Yidao di hadapannya. Suanyuan Xiaoyu juga tergerak oleh keyakinan Yao Tian. Dan berpikir dalam hati saya akan mencari seseorang yang percaya pada saya seperti ini ketika saya menemukan pacar di masa depan. Xiao Dou dan Xiao Ya yang arogan juga tergerak oleh kedekatan antara tuan mereka. Oke, kata Tang Yidao sambil tersenyum, dia juga menutup matanya dan mengunci pisau terbangnya murni dengan kekuatan mentalnya. Kemudian kekuatan mentalnya terkunci dengan kekuatan mental Yao Tian di udara, menjadi penghubung telepati. Ketika Tang Yidao juga menutup matanya, para Cao Feng merasa lebih bersemangat. Mereka bahkan diam-diam bersorak untuk Tang Yidao dan yang lainnya. Aku terbang, kata Tang Yidao sambil tersenyum, dan kemudian pisau terbang itu terbang ke depan dengan seluruh kekuatannya. Sebagai mantan raja senjata tersembunyi, Tang Yidao kini telah memulihkan kekuatan yang dimilikinya ketika dia menjadi raja senjata tersembunyi senjata. Sekarang dia tidak memiliki saingan dalam sistem Qi, termasuk Long Ge. Saya sudah lama tidak menulis lagu naga, izinkan saya menyebutkan namanya di sini. Gaga bukanlah lawan dari Tang Yidao, tetapi dewa penembak jitu, menembakkan pisau terbangnya dengan seluruh kekuatannya, dan di depan dari pisau terbangnya, adalah wanita tercinta terakhirnya, Yao Tian. Yao Tian percaya pada Tang Yidao tanpa syarat apapun, dan bahkan ketika kekuatan mentalnya mendeteksi pisau terbang ke arahnya, senyuman manis muncul di sudut mulutnya. Wash energi pedang yang kuat terbang ke depan, membengkokkan beberapa helai rambut di wajah Yao Tianen, dan kemudian terbang melewati lekukan rambut tersebut. Setelah pisau terbang itu terbang, bulu-bulu itu pulih kembali, dan dia menembak dengan seluruh miliknya kekuatannya. Pisau terbang itu benar-benar terbang melewati pipinya, tanpa melukai Yao Tian sama sekali. Yao Tian membuka matanya sambil tersenyum, lalu menatap Tang Yidao dan berkata, kami menang. Tang Yidao juga membuka matanya, menatap Yao Tian sambil tersenyum dan berkata, kami menang. Mereka menang melawan Tang Yida. Saat pisau terbang itu terbang melewati pipi Yao Tian. Jaraknya hanya 0,01 cm, yaitu 0,1 mm, lebih dekat dari 2 mm. Mereka yang menertawakan angin juga tahu bahwa mereka kalah, namun ketika mereka melihat permainan yang begitu seru dan penuh petualangan, meski kalah, mereka yakin. Mungkin permainan ini akan membuat mereka bisa memainkannya dalam waktu yang lama di masa depan. Kami kalah, kata perwakilan Xiao Feng sambil tersenyum, tetapi masih ada game petualangan lainnya. Jika Anda kalah dari kami di game petualangan terakhir, Anda masih akan dikalahkan oleh kami. Jangan khawatir, kami tidak akan kalah darimu, kata Tang Yidao sambil tersenyum percaya diri. Kalau begitu beritahu aku nama game petualangan terakhirmu agar kami bisa terus bermain bersamamu, kata perwakilan Xiao Feng. Game petualangan terakhir adalah pertarungan jarak dekat, kata Tang Yidao sambil tersenyum. Pertempuran jarak dekat, tanya perwakilan Cao Feng. Hanya pertarungan jarak dekat yang dapat menunjukkan sensasi dan menunjukkan kemampuan bertarung seseorang di area kecil. Sangat praktis dalam segala aspek, kata Tang Yidao sambil tersenyum. Kamu, yang pandai melempar pisau, ingin bersaing dalam pertarungan jarak dekat dengan binatang suci kita yang memiliki kekuatan pertahanan dan serangan yang kuat. Tanya perwakilan Cao Feng dengan ragu. Ini menunjukkan serunya petualangan, kata Tang Yidao sambil tersenyum percaya diri. Setelah bertukar pikiran dengan perwakilan Cao Feng tersebut, perwakilan Cao Feng berkata oke, kami sepakat bahwa ini adalah game ketiga, dan saya harap Anda bisa menang. Oke, kata Tang Yidao sambil tersenyum, lalu terbang ke tempat terbuka. Sebagai perwakilan Cao Feng yang paling kuat, ia juga terbang ke ruang terbuka dan terbang ke sisi berlawanan dari Tang Yidao. Tang Yidao pintar melakukan ini. Jika mereka bertarung dalam kelompok, mereka pasti akan lebih lemah dari para Cao Feng itu dan pasti akan dibasmi oleh para Cao Feng ini.
Tapi bertarung sendirian, Tang Yidao yakin bisa mengalahkan Cao Feng terkuat mereka di permukaan sepertinya hanya bercanda. Nyatanya Tang Yidao juga jago dalam pertarungan jarak dekat, karena jurus pertama dari 5 jurus pembasmi dewa adalah Sui Ying Jue, dan Sui Ying Jue ini adalah yang terbaik dalam pertarungan jarak dekat. Terlebih lagi, bentuk kelima dari Shadow Hunting Fury juga merupakan skill peledak jarak dekat. Meski Tang Yidao masih enggan menggunakannya sekarang, namun tetap bisa digunakan, jadi Tang Yidao sangat percaya diri dalam pertarungan ini. Melihat Tang Yidao dan perwakilan Cao Feng berdiri di ruang terbuka, Cao Feng tersebut pun berlari untuk menonton. Tentu saja, mereka menyisakan cukup ruang untuk pertarungan antara Tang Yidao dan perwakilan Cao Feng, dan Xiaoni juga bergabung dengan kerumunan penonton. Ayo, kata perwakilan Xiao Feng sambil tersenyum, dan kemudian energi pertarungan hijau meledak di sekujur tubuhnya. Dia belum memulihkan tubuhnya. Tanpa memulihkan tubuhnya, dia tidak dapat menampilkan 100 kekuatan tempur, yang berada di level 5 Qizun, memiliki keyakinan penuh dalam mengalahkan sistem Qi. Tang Yidao berada di level ke-7. Bagaimanapun, kesenjangan level ada di sana efektivitas tempurnya lebih kuat darinya. Namun, perwakilan Cao Feng ini mengabaikan satu hal. Dia pandai dalam semangat juang atribut kayu dan tidak pandai menyerang. Oke, kata Tang Yidao sambil tersenyum, dan kemudian semangat juang merah muncul di sekujur tubuhnya, seolah-olah dia adalah dewa penembak jitu yang bermandikan api. Yidao, ayo, Yao Tian berteriak keras dari samping, dan Suanyuan Xiaoyu serta yang lainnya juga bersorak keras. Oke, Tang Yidao memandang Yao Tian dan yang lainnya sambil tersenyum, lalu mengangguk. Namun, saat ini, perwakilan Cao Feng menyerang. Perhatianmu masih terganggu selama pertempuran. Perwakilan Cao Feng berubah menjadi aliran lampu hijau dan terbang menuju Tang Yidao. Faktanya, semua ini berada di bawah kendali kekuatan mental Tang Yidao sebelum pertempuran. Tang Yidao telah sepenuhnya melepaskan kekuatan mentalnya, mengunci sepenuhnya perwakilan lawan Cao Feng Yidao. Haha, saat yang tepat. Yang pertama dari 5 gaya pembasmi dewa Shadow Jue. Tubuh Tang Yidao diubah menjadi serangkaian bilah Douqi yang terbang. Setiap bilah Douqi seperti pisau terbang yang tajam pisau terjerat. Dengan seluruh tubuh Tang Yidao bertarung dengan perwakilan Cao Feng seperti ini. Bang 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 bang, tinju berat yang diwakili oleh Cao Feng dengan cepat mengenai pisau terbang di tubuh Tang Yidao. Setelah menghancurkan pisau terbang yang kuat itu, kemudian membombardir tubuh Tang Yidao, tetapi tertusuk oleh tubuh Tang Yidao baju besi diblokir. Dentang, 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 dentang. Pisau terbang yang ditransformasikan pada Tang Yidao juga menghantam tubuh perwakilan Cao Feng satu persatu. Namun, perwakilan Cao Feng adalah binatang dewa tubuhnya sendiri. Pertahanannya dalam wujud manusia masih sangat kuat dan kuat. Pisau terbang itu mengenai tubuh perwakilan Cao Feng dan mengeluarkan suara benturan logam yang jelas. Kedua belah pihak dikejutkan oleh pertahanan pihak lain, dan kemudian bertarung dengan kecepatan tinggi. Pukulan kepala, pukulan bahu, tendangan, pukulan lutut, pukulan siku, pukulan jari, pukulan punggung. Dengan pertahanan yang kuat, kedua orang itu bertarung dengan sengit, setiap bagian tubuh mereka adalah senjata, dan setiap pikiran ada di sana. Biarkan pihak lain kalah, tetapi keduanya sama-sama seimbang, dan tidak ada yang bisa melakukan apapun untuk mengalahkan yang lain. Kedua kubu bermain cepat, dan saat bertemu lawan, mereka bertarung dengan sungguh-sungguh. Cao Feng di sebelahnya juga melihat semangat petualangan bertarung seperti ini. Kemenangan atau kekalahan bisa ditentukan dalam sekejap, tapi momen ini tidak ada di antara lawan yang berimbang. Boom, tinju kedua belah pihak kembali bertabrakan hingga menimbulkan ledakan dahsyat, lalu sosok-sosok itu berpisah sejenak, lalu terjerat kembali, membuat penonton di sebelahnya heboh dan heboh. Tuan, menurutmu siapa di antara mereka yang akan menang? Xiaoya bertanya pada Yao Tian. Tentu saja itu pisau keluarga kami. Yao Tian tersenyum. Ini belum tentu benar. Menurutku dalam kondisi saat ini, Yidao pasti lebih lemah, karena meskipun kekuatan pertahanan Yidao sama dengan perwakilan Cao Feng dalam wujud manusia, kekuatan serangannya lebih lemah, kata Yu. Ya, tapi pemenangnya pada akhirnya adalah pedangnya, kata Yao Tian sambil tersenyum. Haha, kata Suanyuan Xiaoyu sambil tersenyum, dan kemudian dia tidak berkomitmen. Di ruang terbuka, setelah setengah jam pertempuran jarak dekat yang sengit antara perwakilan Tang Yidao dan perwakilan Cao Feng, kedua belah pihak menerima ribuan serangan dari pihak lain. Akhirnya, perwakilan Tang Yidao bukanlah binatang dewa, dan kekuatan serangannya lemah. Beberapa dari mereka saling mengalahkan ribuan kali seperti ini. Tentu saja, Tang Yidao tidak tahan terlebih dahulu. Benar saja, kedua belah pihak berpisah. Mulut Tang Yidao sedikit merah. Dia menderita beberapa luka ringan dalam pertarungan jarak dekat tadi. Perwakilan Cao Feng di sisi berlawanan tidak terluka, karena serangan Tang Yidao terlalu lemah dan bahkan tidak bisa menembus pertahanannya. Haha,
jika kamu tidak bisa menunjukkan keahlianmu yang sebenarnya, kamu akan kalah, kata perwakilan Cao Feng sambil tersenyum. Yah, karena itu masalahnya, aku tidak akan menyembunyikan kecanggunganku lagi. Tang Yidao menyeka mata merah dari sudut mulutnya sambil tersenyum, dan kemudian melakukan gerakan ketiga dari 5 gerakan membasmi Dewa Seni Dewa Gila. Dengan penggunaan Seni Dewa Gila, mata Tang Yidao menjadi merah, dan seluruh tubuhnya dibungkus dengan semangat juang merah dan kabut hitam. Seluruh tubuhnya tampak menjadi dingin dan gelap, semangat juang, kekuatan mental, dan kecepatan semuanya meningkat 2 kali lipat pada saat yang bersamaan. Ayo lagi, kata Tang Yidao sambil tersenyum, lalu dengan cepat terbang menuju perwakilan Cao Feng. Meskipun perwakilan Cao Feng yang baik terkejut dengan transformasi Tang Yidao, dia tetap bergegas maju untuk bertarung dengan Tang Yidao. Boom, 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 kedua belah pihak bertarung dengan cepat. Kamu meninjuku, aku menendangmu. Pukulannya sangat keras, tetapi Tang Yidao, yang semakin cepat, jelas lebih unggul. Waktu pertarungan kedua belah pihak masih sama seperti sebelumnya, namun bentuknya terbalik. Cao Feng berarti pertahanan Tang Yidao tidak bisa lagi ditembus, karena pertahanan Tang Yidao menjadi 2 kali lipat, dan kekuatan serangan Tang Yidao menjadi 2 kali lipat. Setelah itu, ia mampu menembus pertahanan yang diwakili oleh Cao Feng. Dengan kata lain, Tang Yidao hanya menggunakan serangan dan tidak perlu bertahan. Jadi, setelah setengah jam, kedua belah pihak berpisah lagi. Mulut perwakilan Cao Feng memerah, tetapi Tang Yidao sama sekali tidak terluka. Haha, saudara Cao Feng, jika kamu berubah menjadi wujud aslimu, kamu mungkin akan kalah dalam pertempuran ini, kata Tang Yidao sambil tersenyum. Oke, aku akan membiarkanmu melihat wujud asliku, biarkan kamu melihat kekuatan sebenarnya dari monster tingkat 5 kami, raung perwakilan Cao Feng, dan kemudian berubah menjadi wujud aslinya kepala naga, tubuh unicorn, dan ekor singa. Melihat perwakilan Cao Feng akhirnya serius, mereka yang menonton pun ikut berteriak. Bos, ayo kalahkan dia. Bos, kamu harus menang. Kami masih menunggu untuk membasmi mereka. Bos, jangan kalah, kalau tidak, kamu tidak harus menjadi bos. Mendengar teriakan mengejek angin tersebut, perwakilan dari angin yang mengejek pun menjadi serius. Tubuh setinggi 5 meter dan panjang 8 meter itu dikelilingi oleh semangat juang berwarna hijau. Sisiknya yang mengkilat menunjukkan pertahanan yang super, dan cakar yang tajam dan gigi itu menunjukkan kekuatan serangan super, dan kemudian menatap Tang Yidao dengan sepasang mata seukuran lonceng tembaga. Anda harus berhati-hati, saya akan menyerang dengan seluruh kekuatan saya, kata perwakilan Cao Feng dengan suara tebal, dan serangan siap dilakukan. Aku menunggu. Seluruh tubuh Tang Yidao dikelilingi oleh kabut hitam, semangat juang merah, dan pisau terbang. Tang Yidao telah menggunakan jurus pertama dan ketiga dari 5 jurus pembasmi dewa pada saat yang bersamaan hanya dapat digunakan ketika semangatnya kuat. Sekarang Tang Yidao telah melakukannya. Perwakilan Hoar Cao Feng berhenti berbicara dan meraung ke arah Tang Yidao. Hah! Tang Yidao juga berteriak keras, lalu menyerang perwakilan Cao Feng. Qiang Tang Yidao memukul timbangan perwakilan Cao Feng satu per satu, mengeluarkan suara yang tajam. Tang Yidao tiba-tiba menemukan bahwa pertahanan perwakilan Cao Feng menjadi lebih kuat, dan dia tidak dapat lagi menembus pertahanan lawan. Boom! Cakar perwakilan Cao Feng menyapu energi pedang pelindung tubuh Tang Yidao. Pisau terbang pelindung tubuh itu langsung hancur, dan kemudian cakar itu terus bergerak maju dengan kecepatan tinggi dan mengenai baju besi perunggu ilahi Tang Yidao. Armor tembaga kelas menengah menahan serangan setelah guncangan hebat, tetapi semangat juang yang kuat melewati armor dan membombardir tubuh Tang Yidao. Tang Yidao memuntahkan seteguk darah setelah terkena serangan yang kuat, yang membuat Yao Tian di sebelahnya merasa patah hati. Namun, di saat kritis seperti itu, Tang Yidao terus membombardir tubuh perwakilan Cao Feng dengan seluruh miliknya kekuatan. Boom! Tang Yida memukul timbangan perwakilan Xiao Feng dengan seluruh kekuatannya, tetapi dia terkejut saat mengetahui bahwa dia masih tidak dapat menembus pertahanan perwakilan Xiao Feng. Boom! Pada saat ini, cakar lain dari perwakilan Cao Feng membombardir dada Tang Yidao, menghancurkan energi pedang pelindung tubuh, merusak armor perunggu dewa kelas menengah, dan kemudian energi pertarungan yang kuat melewati armor itu secara langsung menghancurkan milik Tang Yidao, tulang rusuk dan memukul Tang Yidao sampai dia muntah darah dan dibuang. Tuan Yidao Xiao Dou, Xiao Ya dan Xiao Ni ingin bergegas maju untuk menyelamatkan Tang Yida, tetapi dihentikan oleh Yao Tian dan binatang bulu Suan Yuanxia. Jangan khawatir, percayalah pada kekuatan Yidao, kata Suan Yuanxiayu, lalu menatap Tang Yidao yang terlempar. Perwakilan dari Cao Feng tidak mengejar kemenangan, tetapi tersenyum dan menerima sorakan dari Cao Feng tersebut. Di saat yang sama, dia tersenyum dan melihat ke arah Tang Yidao yang dibuang. Dia berpikir bahwa dia pasti akan menang, tidak bisa menang meski dia menggunakan jurus lain. Jika mereka bisa menang melawannya, mereka siap membasmi manusia dan binatang mitos ini.
Tapi apakah Tang Yidao akan dikalahkan seperti ini? Tang Yidao menyemprotkan seteguk darah lagi, akhirnya melayang di udara, dan kemudian melihat ke arah perwakilan Cao Feng di seberangnya dengan noda darah di sudut mulutnya. Perwakilan Cao Feng di sisi berlawanan juga melayang di udara. Tanah tempat pertempuran tadi telah dihancurkan. Perwakilan Cao Feng yang telah berubah menjadi tubuhnya sendiri menatap Tang Yidao dengan penuh semangat. Bagaimana? Menurut kami tidak ada risiko dalam game pertarungan ini karena Anda kalah, kata perwakilan Xiao Feng. Jangan ambil risiko. Tangan siapa yang baru saja mengeluarkan darah dari sudut mulutnya? Apa aku kalah? Aku belum mencoba yang terbaik. Tang Yidao menyeka darah dari sudut mulutnya dan tersenyum, lalu menggunakannya keterampilan rahasia keluarga panjang 2. Tiba-tiba, kekuatan mental dan semangat juang Tang Yidao terus meningkat. Xiao Feng itu memandang Tang Yidao dengan heran. Mereka tidak menyangka Tang Yidao bisa terus berubah. Untuk pertama kalinya dia berubah, Tang Yidao menggunakan seni Dewa Gila, yang menggandakan kekuatan mental, semangat juang, dan kecepatannya. Sekarang dia menggunakan teknik rahasia keluarga panjang 2 dan kekuatan mental, semangat juang, dan kecepatannya berlipat ganda lagi, namun, rahasia keluarga panjang skill 2 memiliki batas waktu. Tang Yidao harus menyelesaikan pertempuran dalam waktu 2 jam, jika tidak, dia pasti akan kalah. Sekarang kita bisa terus bertarung, kata Tang Yidao sambil tersenyum. Peningkatan kekuatan mental dan semangat juang memungkinkan Tang Yidao pulih dari luka-lukanya. Kondisi fisik telah kembali ke kondisi terbaiknya. Sekarang Anda dapat melakukan pertempuran paling sengit kapan saja. Ini lawanku, kata perwakilan Cao Feng sambil tersenyum, lalu meraung dan menyerang Tang Yida. Ayo, Tang Yidao juga berteriak dengan marah dan bergegas ke depan, dan kedua belah pihak bertarung sengit lagi. Kali ini, setelah Tang Yidao menggunakan Long Family Secret Skill 2, kekuatan mental dan semangat juangnya berlipat ganda lagi, dan kecepatannya juga berlipat ganda dalam hal kekuatan pertahanan dan serangan. Dia sudah setara dengan perwakilan Cao Feng, tetapi kecepatannya sebaliknya. Sedikit lebih baik dari perwakilan Cao Feng, tetapi perwakilan Cao Feng sangat besar. Meskipun gerakannya sedikit lebih lambat, ekornya yang menyapu dan cakarnya menutupi kurangnya kecepatan, sehingga kedua belah pihak tidak dapat dipisahkan. Pisau terbang Tang Yidao yang boom mengenai tubuh perwakilan Cao Feng, menyebabkan perwakilan Cao Feng menderita kesakitan yang luar biasa. Boom! Cakar perwakilan Cao Feng menghantam Tang Yidao, membuat Tang Yidao mengertakkan gigi kesakitan, namun kini pertahanan Tang Yidao telah berlipat ganda lagi, dan ia mampu menahan serangan seperti itu. Boom! 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 Kedua belah pihak maju mundur seperti ini, bertarung sengit bersama, meninju dan menebas, dan setiap serangan membuat pihak lain semakin tidak nyaman. Keluarga Cao Feng dan Xuan Yuan Xiaoyu di sebelah mereka juga gugup. Manusia ini sangat kuat. Dia benar-benar berani melawan bos kita dengan keterampilan Ki level 7 miliknya, kata Cao Feng Jia. Manusia-manusia ini pasti berasal dari 8 keluarga besar di neraka, itulah mengapa mereka begitu kuat. Tapi aneh kalau mereka tidak memiliki darah binatang mitos di dalam darah mereka, tapi mereka tahu keterampilan rahasia keluarga panjang, kata Cao Feng Yi. Mungkin 8 keluarga besar berkomunikasi satu sama lain, tapi menurut saya bos kita tidak akan pernah kalah, kata Xiao Feng Jia. Ya, bos kita tidak akan kalah, jadi hasil akhirnya adalah seri. Karena mereka tidak bisa memenangkan 3 pertandingan secara seri, jika mereka tidak bisa memenangkan 3 pertandingan, maka mereka kalah, dan kita bisa mengalahkan mereka. Haha, apakah itu berarti kita pasti akan menang? Xiao Feng Jia tertawa. Tentu saja, kata Xiao Feng Yi sambil tersenyum sambil melihat pertempuran di langit. Tentu saja mereka berharap Tang Yidao dan perwakilan Xiao Feng akan seri, sehingga mereka bisa menang. Sisi lain, apakah kamu pikir kamu bisa menang dengan satu pedang? Tanya Xuan Yuan Xiaoyu pada Yao Tian. Saya yakin kita bisa menang dengan satu pisau, kata Yao Tian, dengan lesung pipit kecil muncul di sudut mulutnya. Kenapa? Saya tidak melihat keuntungan apapun menggunakan satu pedang. Tanya Xuan Yuan Xiaoyu. Yidao memiliki jurus yang lebih kuat dan tidak berguna, kata Yao Tian. Jurus yang dimaksud Yao Tian adalah jurus kelima dari 5 jurus pembasmi dewa yang belum dikuasai Tang Yidao kemarahan pemburu bayangan. Lalu kenapa Yidao belum digunakan? Tanya Xuan Yuan Xiaoyu. Aku tidak tahu, kata Yao Tian, lalu melanjutkan melihat pertempuran di langit. Di langit, Tang Yidao bertarung sengit dengan perwakilan Cao Feng. Adapun mengapa Tang Yidao belum menggunakan Shadow Hunting Fury, alasan pertama adalah karena dia belum menguasainya dengan terampil kegagalan. Kedua, dia perlu mengkonsumsi semangat juang perwakilan Cao Feng, karena sekarang dia dapat menyerap air dari kolam malaikat untuk memulihkan semangat juang. Namun, perwakilan Cao Feng tidak memiliki semangat juang untuk diserap dalam pertempuran sengit, jadi dia harus mengkonsumsinya semangat juangnya terlebih dahulu sebelum dia bisa menang dengan satu pukulan. Jadi, setelah bertarung selama 1 jam,
kedua belah pihak berpisah. Haha, meskipun kamu telah menjadi lebih kuat, kamu masih tidak bisa mengalahkanku, kata perwakilan Xiao Feng sambil tersenyum. Seluruh tubuhnya masih penuh dengan semangat juang hijau. Semangat juang hijau adalah yang terbaik dalam pemulihan dan penyembuhan, jadi perwakilan Xiao Feng melakukannya tidak terlalu menderita cedera, dan hilangnya semangat juang tidak terlalu serius. Jadi bagaimana jika itu dasi? Tang Yidao berkata sambil tersenyum. Dia terbungkus dalam air kolam malaikat putih, semangat juang merah, kabut hitam, dan cahaya pedang pelindung tubuh, membuat seluruh tubuhnya tampak seperti berada di awan dan kabut. Setelah 1 jam dalam pertempuran, kekuatan mental dan semangat juang Tang Yidao tidak turun banyak, dan setelah 1 jam berjuang keras, dia merasakan kekuatan mental dan semangat juangnya meningkat. Seri berarti Anda tidak menang. Jika Anda tidak menang, Anda akan dikalahkan oleh kami, kata perwakilan Xiao Feng sambil tersenyum. Haha, apa menurutmu aku tidak bisa mengalahkanmu? Kata Tang Yidao sambil tersenyum. Bisakah kamu menang? Tanya perwakilan Xiao Feng. Tentu saja, Tang Yidao tersenyum, mata merahnya penuh dengan cahaya haus darah, dan kemudian dia melakukan gerakan kelima dari 5 gerakan membasmi Dewa Kemarahan berburu bayangan. Saya melihat tubuh Tang Yidao terentang seolah-olah dia akan menghancurkan dirinya sendiri, menyedot air kolam malaikat di sekitarnya ke dalam tubuhnya, dan kemudian tubuhnya mengembang dengan cepat. Saat ia mengembang, tubuh Tang Yidao secara bertahap menjadi lebih besar, seolah-olah dia menginginkannya menghancurkan diri sendiri. Kamu benar-benar ingin menghancurkan diri sendiri. Tentu saja, perwakilan Xiao Feng belum pernah melihat gerakan seperti itu, jadi dia bertanya dengan kaget. Kekuatan tempur Tang Yidao hampir sama dengan miliknya pasti hancur berkeping-keping, meski Dewa Yuannya pasti tidak akan hancur, tapi entah berapa ribu tahun butuh waktu untuk memulihkan kekuatan aslinya, jadi dia kaget. Ini bukan penghancuran diri, tapi gerakan serangan terkuat kemarahan berburu bayangan. Tang Yidao berteriak keras, dan kemudian dalam kemarahan, dia pindah ke ketinggian dalam sekejap, energi bertarungnya meledak, dan energi bertarung di tubuhnya secara bertahap terbakar, dan mereka yang berada di dekatnya terbakar oleh suhu energi pertempuran. Semakin lama akumulasi Qi berlangsung, semakin parah kerusakan yang ditimbulkan oleh panah Qi. Panah Qi terbentuk dari Dou Qi, dan dilepaskan seperti hujan lebat. Tidak ada kehidupan kemanapun ia pergi, tidak ada gerakan yang dapat menghancurkannya, dan tidak ada tempat untuk menghindarinya. Perwakilan Xiao Feng kebetulan berada dalam jangkauan panah Qi. Tiba-tiba, panah Qi yang tak terhitung jumlahnya menyerang Xiao Feng dengan ganas. Ah, aku harus menahannya, teriak perwakilan Xiao Feng dengan keras. Dia segera membuka perisai Dou Qi-nya secara maksimal dan melepaskan serangan satu demi satu dalam upaya untuk mengimbangi panah gila yang tak terhitung jumlahnya. Boom, boom, boom. Tapi ada terlalu banyak anak panah. Setelah anak panah ini menghancurkan serangan perwakilan Xiao Feng, mereka kemudian menghancurkan semangat juang perwakilan Xiao Feng. Setelah perisai, ia segera membombardir tubuh perwakilan Xiao Feng. Setelah meledakkan timbangan perwakilan Xiao Feng, ia terus membombardir tubuh perwakilan Xiao Feng. Boom, 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 bang anak panah yang tak terhitung jumlahnya mengenai perwakilan Xiao Feng. Perwakilan Xiao Feng tiba-tiba menjadi berdarah, dan kemudian dia langsung dibombardir ke tanah, menciptakan lubang besar yang dalam, dan anak panah itu masih ada di sana. Dia terus menyerang beberapa saat sebelum berhenti. Haha, kita bisa menang dengan cara ini, Tang Yidao tersenyum lemah di langit. Wajahnya menjadi pucat, semangat juang dan kekuatan mentalnya hampir habis pada saat itu, dan tidak ada lagi warna merah di sekujur tubuhnya. Roh, senjata hitam, energi pedang pelindung tubuh, kini dia hanya memiliki sisa semangat juang untuk mendukungnya terbang di udara. Orang-orang yang mengejek itu memandang Tang Yidao di langit dengan kaget. Serangan Tang Yidao barusan benar-benar menakutkan. Tang Yidao memandang perwakilan Xiao Feng yang telah dibombardir ke tanah. Perwakilan Xiao Feng telah dipukuli hingga berkeping-keping dengan darah dan memar di sekujur tubuhnya. Dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan dari Qi Zun, jika Tang Yida dapat memusatkan panah Qi yang tak terhitung jumlahnya. Menyerang perwakilan Xiao Feng bersama-sama, mungkin perwakilan Xiao Feng telah menjadi sampah, dan hanya jiwa yang dapat bertahan. Apakah aku memenangkan pertarungan ini? Tang Yidao bertanya. Kamu menang, kata Xiao Feng Jia, lalu terbang untuk membantu perwakilan Xiao Feng berdiri, dan segera merawat cedera perwakilan Xiao Feng. Yidao, kamu luar biasa, Yao Tian tertawa keras, lalu terbang ke udara dan memeluk Tang Yidao dengan erat. Suanyuan Xiaoyu, Xiao Dou, Xiao Ya dan Xiao Ni juga terbang ke udara untuk memberi selamat kepada Tang Yidao. Aduh, sakit. Tang Yidao dipeluk oleh Yao Tian dan berkata sambil tersenyum masam. Dia baru saja menggunakan jurus pembasmi dewa kelima yang hanya bisa digunakan di level Qi Zun kemarahan berburu bayangan, yang menyebabkan masalah serius, luka dalam pada Tang Yidao. Tidak hanya tulangnya patah, meridian dan ototnya juga rusak parah. Yidao, kamu baik-baik saja.
Yao Tian bertanya dengan gugup, lalu dengan cepat memberi lampu hijau untuk mengobati luka Tang Yidao. Oh, nyaman sekali. Berkat perawatanmu, aku merasa sangat nyaman, kata Tang Yidao sambil tersenyum, lalu menatap Yao Tian. Sekarang mereka telah memenangkan 3 pertandingan, mereka telah berhasil melewati level ini, jadi senyuman mereka sangat cerah. Yidao, kamu benar-benar hebat. Kamu telah bermain di 3 pertandingan ini, dan kami belum dapat membantumu. Maafkan aku, kata Xuanyuan Xiaoyu. Jangan katakan hal seperti itu. Kita adalah satu kesatuan. Selama aku menang, kita semua menang bersama, kata Tang Yidao sambil tersenyum. Aku hanya tidak tahu apakah Xiao Feng itu menepati janjinya. Setelah mengatakan itu, Tang Yidao dan yang lainnya melihat ke arah Cao Feng itu. Setelah perawatan singkat, perwakilan Cao Feng hampir tidak dapat berbicara. Dia memandang Tang Yidao dan berkata terima kasih telah memainkan 3 permainan petualangan ini bersama kami. Kalian semua menang, jadi ketiga permainan ini dapat dianggap sebagai petualangan. Permainan telah berakhir, kalian bisa pergi. Anda telah melewati level ini, dan tidak akan ada lagi rintangan di belakang Anda. Terima kasih banyak, kata Tang Yidao sambil tersenyum, lalu dia menunggangi Xiao Dou yang telah berubah menjadi tubuhnya sendiri. Yao Tian dan Xuanyuan Xiaoyu juga menunggangi Xiao Ya dan Xiao Ni. Naik ke level berikutnya, kata Tang Yidao sambil tersenyum, lalu menunggangi Xiao Dou dan memimpin Yao Tian. Xuanyuan Xiaoyu dan yang lainnya terbang ke depan. Cao Feng itu melihat ke belakang Tang Yidao dan yang lainnya, dan perwakilan Cao Feng juga mengungkapkan beberapa perasaan meskipun 3 pertandingan yang mereka berikan kepada kami sangat biasa, mereka menguji kekuatan mental, gerakan, dan semangat juang. Di masa depan, selama saat kami berjuang keras untuk meningkatkan kekuatan mental kami, dan setiap pertempuran sebenarnya adalah sebuah petualangan. Ya, Cao Feng yang lain mengangguk. Mereka tahu bahwa meskipun mereka bertarung satu sama lain di masa depan, itu akan menjadi risiko terbesar. Tang Yidao dan yang lainnya tidak pernah membayangkan bahwa terobosan mereka akan memungkinkan Cao Feng melemahkan kekuatan mental dan semangat juang mereka. 870